Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat datang di acara LLC Live Learning Club. Maaf. Ya, Live Learning Club. Ini merupakan kelompok sarana yang akan membentuk kelompok pembelajar agar mereka dapat membangun kualitas diri dengan lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, sukses, dan bahagia dengan ukuran dimensi dunia dan akhirat. Semangat membentuk kelompok belajar ini berdasarkan keinginan mengajak para pembelajar sebanyak-banyaknya untuk berpartisipasi dalam kebaikan, membangun budaya belajar, dan meningkatkan kapasitas diri dengan berbagai kompetensi hidup yang meliputi aspek spiritual, intelektual, moral, profesional, emosional, dan learning. Ya, selamat datang Bapak Ibu sekalian di LLC. Alhamdulillah kita semua pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan waktu, ya, diberikan izin Allah untuk bisa hadir di acara ini. Pada malam hari ini telah hadir bersama kita seorang dokter yang relatif masih muda, tapi ilmunya sudah sangat banyak ya, dan kita akan banyak belajar dari beliau pada malam hari ini. Bersama kita pada malam hari ini Dr. Ratvika Dewi Reviati, CHT CI. Beliau adalah alumni dari Universitas Pajajaran. Kemudian pada saat ini sebagai Direktur Klinik Avasina, pendiri dan owner CV Global Avasina, pembina Yayasan Lingkar Mitra Madani, founder, edukator, dan konsultan konsep akar masalah, Holistic Integrative Healing Program, Akumedik Terapi, Functional Medicine, serta motivator dan trainer kesehatan holistik. Selain itu, beliau juga sebagai edukator dan konsultan probiotik komunitas, pendiri dan pembina komunitas dokter probiotik for COVID-19 Indonesia, dan tim squad penyelamat bangsa. Pendiri komunitas peduli sehat konsep akar masalah, KM, narasumber radio MQFM Bandung dan Radio Fit FM, serta pembina PKHI Jawa Barat dan Bendahara Ikra. Jadi cukup banyak aktivitas Dr. Ratvika dan di sini dominasi sebagai edukator dan konsultan, ya. Baik, Dr. Ratvika pada hari ini akan membawakan, maaf, ini saya kayaknya, mohon maaf. Ya, pada malam hari ini ini kendala. Ya, sinyalnya nggak stabil. Mohon maaf. Ya, baik. Pada malam hari ini, Dr. Ratvika akan membawakan imun. Suaranya, Dr. Endah. Suaranya, ya. Oke, baik. Mohon maaf tadi sinyalnya tidak stabil. Jadi pada malam hari ini, Dr. Ratvika akan membawakan imun kuat di masa pandemi. Ini adalah sebuah salah satu isu yang masih banyak kita diskusikan, walaupun pandemi ini sudah berjalan sekitar 7 bulan di negara kita. Dan di LLC sendiri, di awal-awal pandemi kita sudah banyak
membahas masalah COVID-19 dan bagaimana kita bisa survive menghadapinya. Kebetulan kami ada komunitas EFT, Emotional Freedom Technique. Jadi salah satu toolsnya adalah dengan bagaimana kita bisa menghadapi dengan kondisi ini dengan emosi yang stabil, emosi yang baik, sehingga kita itu akan juga mempengaruhi imunitas kita. Tapi pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa kuat dalam pandemi ini dari sisi yang berbeda. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di komunitas LLC dan komunitas EFT bisa diskusi kita pada malam hari ini bisa memperkaya kita untuk bagaimana kita bisa menghadapi kondisi pandemi ini. Dan saya lihat juga sudah hadir banyak teman-teman sejawat yang dari grup probiotik maupun dari kelompok functional medicine ya. Selamat malam para dokter semua. Selamat bergabung di kami komunitas LLC. Baik, Dokter Ratika, untuk mempersingkat waktu, silakan Dok untuk membawakan presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena Dr. Endah sudah menyampaikan sekilas tentang saya, dan tadi Dr. Endah menyebutkan bahwa saya dikatakan masih muda, tapi pada dasarnya sebetulnya berjiwa muda, Dok. Ya, jadi muda, tapi anak saya juga ada banyak ya. Saat ini saya ada orang anak yang ya, pernah 7 kali melahirkan. Yang paling besar sudah kuliah saat ini, semester 5. Jadi kalau dikatakan muda, sebenarnya nggak muda-muda amat, tapi saya juga nggak mau dibilang tua ya. Begitu. Jadi lebih tepatnya mungkin berjiwa muda lah Dok gitu ya. Itu kayaknya lebih pas lah gitu. Tapi juga belum tua lah. Amin, amin. Lebih pas ya Dok ya. Seperti itu ya. Pada kali ini insya Allah kita akan membahas materi yang berbeda tampaknya ya dibandingkan materi-materi yang biasa disampaikan di LLC sebelumnya. Saya sendiri bukan bagian dari komunitas sebenarnya ya. Jadi saat ini saya diundang. Terima kasih banyak dengan undangannya. Saya juga senang berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di komunitas ini. Tampaknya komunitas pembelajar yang setiap minggu selalu ada tema ya Dok ya. Seperti itu. Saya sempat mengikuti 1 kali minggu yang lalu. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, kemudian kali ini temanya adalah imun kuat di masa pandemi. Jadi kita memiliki imun yang kuat. Tentu saja ini sesuatu yang menjadi basic ya. Basic modal gitu untuk kita berhadapan dengan keadaan yang kondisi sekarang. Saya akan tampilkan share screen ya sekarang ya. Sebentar. Dokter Ratika, suaranya kok terputus-putus ya Dok? Nggak stabil ya? Dok. Tes. Ya. Ini terdengar ya? Ya. Ya. Baik, saya siapkan materinya. Ya. Ini terlihat ya? Tampilannya terlihat? Ya. Ya, sudah Dok. Sudah Dok, terlihat. Ini atau imunitas kuat dengan probiotik ini. Oh, mohon maaf ini saya lupa mengganti temanya. Sebenarnya isinya sama ya, tentang bagaimana kita bisa menjadi sehat di masa pandemi dengan imunitas yang kuat. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa kasus-kasus COVID itu di mana-mana ternyata apabila disertai dengan komorbiditas atau disertai dengan penyakit-penyakit lain ternyata menjadi lebih parah dan lebih berisiko untuk mengalami kelemahan. Suaranya putus-putus, Dok. Oh ya. Tes. Nah, ini bagaimana? Jelas ya? Saya jelas. Jelas ya? Ya. Baik. Jelas ya. Kita lanjutkan ya. Jelas kok, Dok. Oke. Ya. Berarti saya ya. Oke. Oh ya. Ya, jadi ternyata yang namanya kasus lain atau yang disebut dengan komorbiditas di antara kasus-kasus COVID itu menjadi sesuatu yang menimbulkan tingkat keparahan yang jauh lebih tinggi pada pasien dengan kondisi COVID. Nah, di sini ada tabel yang saya bawa dari penelitian di Amerika ya, tentang kasus-kasus komorbiditas yang menjadi penyebab tingkat keparahan yang lebih tinggi pada kasus COVID. Diawali dari hipertensi, diabetes, kemudian hiperlipidemia,
penyakit arteri koroner, renal disease, demensia, COPD, kanker, atrial fibrillation, dan heart failure ya. Ini disebutkan secara berurutan. Yang paling tinggi di sini dikatakan hipertensi yang menjadi penyebab kematian ya, lebih tepatnya penyebab kematian yang diawali dengan adanya komorbiditas. Nah, permasalahannya kalau kita ingin badan kita kuat nih gitu menghadapi COVID yang memang sekarang sudah di mana-mana, tentu kita perlu menyiapkan imunitas kita yang kuat ya, karena kita berharap bila mana suatu saat misalnya naudzubillah semoga tidak terjadi ya, tetapi bila mana suatu saat ada yang terjangkit dengan COVID ini pada diri kita ataupun keluarga kita, setidaknya kita memiliki imunitas yang lebih kuat dan lebih stabil untuk menghadapinya. Kalaupun mengalami infeksi misalnya, harapan kita adalah kita tidak punya komorbid pertama itu. Yang kedua harapan kita adalah bila mana komorbid kita itu ada tapi kita sudah perkuat dengan imunitas yang baik, semakin baik begitu keadaannya sehingga bila mana ada infeksi kita keadaannya sudah jauh lebih baik seperti itu. Nah, yang perlu kita pelajari adalah apabila komorbiditas itu bisa menimbulkan masalah yang berat, kita perlu pahami apa sih sesungguhnya akar masalah yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit berat seperti itu, begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Di sini ada human microbiome atau mikrobiom manusia, dan ada istilah dysbiosis ya. Jadi kalau human microbiome atau mikrobiom manusia itu adalah kumpulan komunitas dari semua mikroba yang berada pada atau di dalam jaringan manusia dan cairan mukus lendir bersama dengan lokasi anatomi yang sesuai di mana mereka berada, termasuk kulit, kelenjar susu, plasenta, cairan mani, uterus, folikel ovarium, paru-paru, saliva, mukosa mulut, konjungtiva, saluran empedu, dan saluran gastrointestinal. Dan jenis mikrobiota manusia itu ada banyak ya, termasuk diantaranya ada bakteri, archaea, jamur, protista, dan virus. Jadi virus itu termasuk bagian dari mikrobiom atau komunitas mikroba yang ada di dalam tubuh manusia, ternyata begitu ya. Jamur juga demikian, jadi mereka bukanlah musuh sebenarnya, tapi justru mereka adalah teman bagi kita ketika mereka berada dalam keadaan yang baik. Nah, nanti kita akan lanjutkan tentang penjelasan lebih detailnya. Kemudian dysbiosis, nah dysbiosis itu disebut juga sebagai dysbakteriosis. Ini adalah istilah untuk ketidakseimbangan mikroba atau maladaptasi pada atau di dalam tubuh, seperti mikrobiota yang rusak, pertumbuhan berlebih dari salah satu jenis mikroba, atau kekurangan atau variabilitasnya yang menurun. Jadi dengan kata lain, dysbiosis itu adalah keberadaan mikroba manusia, komunitas mikroba manusia yang mengalami ketidakseimbangan, gitu ya, gangguan dari komposisi dan jumlah begitu ya, ataupun ada kerusakan dan sebagainya sebagai penyebabnya. Jadi ketidakseimbangan intinya seperti itu. Sampai sejauh ini bisa difahami kelihatannya ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan ya. Nah, lalu peran mikrobiom itu apa? Ternyata mikrobiom ini memiliki peran yang sangat luas, mempengaruhi banyak organ. Nah, di sini yang saya kutip ini hanyalah sebagian kecil dari perannya ya. Untuk memudahkan kita dalam kajian ini, karena kajian ini saya lihat banyak yang awam terhadap medis ya, jadi saya berikan yang sederhana saja, bahwa manfaat dari mikroba usus bagi manusia, 70% itu ditemukannya di dalam usus ya. Jadi mikrobiom manusia itu sebenarnya ada di mana-mana, bukan hanya di usus, tetapi 70%-nya itu ada di dalam usus. Nah, di antaranya membantu mencernakan karbohidrat yang kompleks, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menghasilkan asam lemak pendek yang disebut dengan SCFA atau short chain fatty acid ya, asam lemak pendek yang digunakan sebagai sumber energi bagi sel-sel di saluran cerna. Juga menghasilkan beberapa vitamin. Nah, sebetulnya bukan hanya B dan K saja, mereka multivitamin. Bahkan pembentukan vitamin D pun juga dibantu oleh mikroba yang ada di tubuh manusia. Demikian pula dengan hormon, demikian pula dengan sebagian dari neurotransmitter otak. Dan banyak lagi yang lain, sangat banyak begitu ya. Ini sebagian saja. Nah, kemudian mikrobiota ini memiliki peran timbal balik dengan berbagai organ, ya, terhadap sistem imun, terhadap sirkulasi darah, terhadap jantung, terhadap digestif, saluran cerna itu sendiri ya. Kemudian terhadap jaringan-jaringan yang lain gitu. Juga pada ginjal, pada kulit, pada tulang dan sebagainya. Juga kepada neuroendokrin atau kepada sistem hormonal dan juga kepada otak kita, sehingga bisa berpengaruh kepada behavior atau tingkah laku. Nah, kalau di LLC ini mendiskusikan tentang bagaimana kita bisa menyikapi pandemi secara sikap yang baik ya, secara psikologis yang baik begitu ya. Ternyata jangan salah bahwa
sikap psikologis seseorang itu pun juga bisa dipengaruhi oleh mikroba gitu. Tentu saja apabila tidak seimbang menimbulkan efek yang mengganggu sikap ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana nih mikrobiom itu bisa terganggu? Kita perlu mengetahui apa sih yang bisa mengganggu mereka. Yang pertama adalah damage ya atau kerusakan dan kehilangan dari natural environments atau lingkungan yang natural. Jadi kalau lingkungan kita mengalami kerusakan dan mengalami penurunan, atau dengan kata lain saya sebut sebagai degradasi dan toksisitas ya. Jadi toksisitas alam, toksin pada alam dan degradasi atau penurunan pada kualitas alam ya, termasuk diantaranya adalah kerusakan. Ini ternyata bisa berpengaruh kepada mikrobiom manusia juga begitu ya. Karena menurunnya atau gangguan pada kondisi alam, baik dipengaruhi oleh toksin maupun adanya penurunan pada kualitas alam itu sendiri, misalnya humus yang ada di permukaan tanah, yang seharusnya itu ada sekitar 50 jenis humus, mikronutrien di dalamnya begitu ya, ternyata sekarang menjadi sangat tipis dan menjadi sangat kekurangan untuk memberikan suplai nutrisi bagi tumbuhan-tumbuhan kita. Apa yang terjadi? Ini bisa menurunkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati mikroba yang ada di lingkungan. Dan itu akan mempengaruhi kepada tubuh manusia, karena kita pun akan memakan makanan yang dihasilkan oleh alam, begitu ya. Kita akan makan bahan-bahan pangan yang ditumbuhkan dari alam. Ketika bahan pangan ditumbuhkan di alam dengan kondisi mikroba yang sudah lemah kadarnya, yang sudah lemah juga kemampuan nutrisinya, begitu ya, lalu kita memakannya, maka itu akan membuat tubuh kita mengalami degradasi juga, begitu ya, mengalami kekurangan. Nah, ini akan kemudian apabila di sini yang sebelah kanan ya, saya lanjutkan lagi. Nah, air and water pollution and other toxins ya. Jadi kalau ada polusi dari udara, dari air dan juga toksin-toksin yang lain begitu yang mempengaruhi ya. Polutan-polutan yang mempengaruhi juga bisa mengurangi biodiversitas atau keanekaragaman hayati mikroba pada lingkungan. Ya. Lalu juga berikutnya adalah decline in human nature relatedness. Jadi penurunan hubungan manusia dengan alam ya. Jadi berkurangnya kontak manusia terhadap mikroba yang ada di alam ini pun akan mempengaruhi kulit dan mukosa ekosistem tubuh manusia, karena biasanya mulai masuknya mikroba dari lingkungan itu kan kepada kulit ya, baik kepada kulit luar maupun kepada kulit dalam. Untuk kulit luar ketika kita bersentuhan langsung ya dengan lingkungan, dan kulit dalam apabila kita memasukkan makanan-makanan ke dalam tubuh kita dan makanan kita dari luar, dan makanan kita membawakan karakter mikroba tertentu ya, dan itu ternyata berguna gitu ya. Ketika seimbang, berguna, dan bisa memberikan pengaruh baik bagi tubuh kita. Nah, ini semua tadi, kerusakan alam, polusi pada lingkungan, kemudian berkurangnya hubungan manusia dengan alam, ini akan mempengaruhi kondisi mikroba yang ada di tubuh kita, dan bisa menimbulkan ketidakseimbangan mikroba yang ada di tubuh kita. Oke, saya termute kelihatannya tadi ya. Oke, ini ada yang share screen yang lain kelihatannya dok. Jadi saya tidak tampil tampilan saya. Mungkin bisa ini bukan komputer saya ya. Sepertinya begitu mungkin ya. Bisa dibantu? Ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Kelihatannya share screen yang saya tadi hilang ya. Tadi sampai mana ya kita? Oh, oke. Nah, jadi degradasi alam, toksisitas alam, dan hidup jauh dari alam bisa berpengaruh kepada mikrobiom yang ada di dalam tubuh kita. Kita lanjutkan lagi. Mikrobiom terbesar di saluran cerna ya, tadi 70% ada di saluran cerna. Sebetulnya ada di mana-mana, tapi yang paling banyak ada di saluran cerna.
Nah, yang terbesar di saluran cerna, tapi sebetulnya terhubung kemana-mana. Nah, kita bisa lihat pada tabel yang pada bagian ini ya. Di bagian ini digambarkan bagaimana dari gut mikrobiota yang ada di tengah-tengah ini ternyata memberikan efek kepada otak, memberikan efek juga kepada paru-paru, kepada liver, kepada organ-organ yang lain ya, kepada kardiovaskuler juga dan sebagainya, dan memberikan efek kepada kemungkinan adanya penyakit-penyakit yang luar biasa banyaknya di tubuh kita seperti itu. Nah, apabila disuplementasikan dengan probiotik atau makanan yang mengandung mikroba gitu ya, atau mikroba yang memang menjadi minuman bagi kita begitu ya, bentuknya bisa berupa makanan atau minuman yang kalau digabungkan antara makanan dengan mikroba itu disebut sebagai simbiotik ya. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih lanjut. Nah, bila kita memakan makanan yang mengandung mikroba yang baik, ternyata ini bisa memberikan efek yang baik bagi tubuh kita. Masuk kepada pencernaan, memberikan bantuan keseimbangan mikrobiom yang ada di sana, dan ternyata memberikan efek perbaikan kepada semua permasalahan organ yang ada dimanapun, seperti itu. Jadi efeknya luas sekali ya. Kita lanjutkan. Jadi ternyata apabila terjadi disbiosis atau ketidakseimbangan, bisa mempengaruhi hampir pada semua penyakit kronis degeneratif ya, penyakit penurunan fungsi-fungsi tubuh yang sifatnya kronis atau menahun. Seperti ini gambarannya. Jadi disbiosis mempengaruhi banyak hal. Bisa timbul obesitas, bisa diabetes, bisa alergi, aterosklerosis, aging, proses penuaan yang dipercepat, begitu ya. Alzheimer, multiple sklerosis, hipertensi, metabolic syndrome, kumpulan gejala penyakit-penyakit metabolisme ya. Kemudian penyakit liver, kanker, dan juga autoimun. Ini penyakit yang banyak sekali terjadi dengan aneka jenisnya saat ini. Nah, dan ternyata disbiosis ini bisa menimbulkan terjadi yang disebut dengan leaky gut atau kebocoran pada usus. Bocor usus atau leaky gut itu bukan bocor besar ya. Jadi kalau diskusi leaky gut ini bukan diskusi dengan dokter bedah. Ketika bocor usus dengan besar itu harus dioperasi begitu ya. Seperti halnya misalnya kasus appendicitis akut yang bocor. Nah, itu bukan yang seperti itu. Jadi bocornya itu bocor kecil. Kita lanjutkan lagi ya. Sedikit mengutip ayat Quran di surat Ar-Rahman, ternyata di sana disebutkan mengenai keseimbangan ya, diterjemahkan juga sebagai neraca atau keadilan atau keseimbangan. Dikatakan di sini bahwa dia meletakkan ya, Allah meletakkan neraca atau keadilan atau keseimbangan supaya kamu jangan melampaui batas tentang keseimbangan itu dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu atau keseimbangan itu. Jadi terjemah di tempat yang lain dikatakan sebagai keseimbangan. Artinya kita disuruh menegakkan keseimbangan gitu dalam kehidupan kita dalam berbagai aspek ya, termasuk dalam kesehatan. Nah, seperti apa sih leaky gut? Seperti ini. Jadi leaky gut bukan bocor besar tadi ya, tapi bocor kecil yang halus yang mikroskopik. Nah, kita bisa lihat di sini di sebelah kiri ada gambaran barier atau penutup ya pada intestinal, pada usus yang intak. Intak itu artinya rapat dan rapih tertutup dengan baik begitu. Ada di sini di antara sel-sel epitel ini ada yang warnanya oranye di sini ya. Ada dua seperti tanda sama dengan oranye. Ini adalah tight junction, jadi penghubung antara antara sel-sel tersebut yang membuat mereka terikat dengan baik. Nah, bagaimana dengan leaky gut? Nah, ini yang sebelah kanan nih. Yang sebelah kanan tuh tight junction-nya itu lepas gitu ya. Sehingga timbul pergeseran karena antar sel epitelnya itu menjadi tidak rapat lagi, merenggang. Dan renggangnya ini bisa menimbulkan masuknya mikroba-mikroba yang patogen ke dalam tubuh gitu ya. Dan bisa mempengaruhi secara toksin juga karena toksin pun bisa ikut masuk ke dalam tubuh seperti itu. Oke. Nah, ini ya leaky gut, kebocoran usus. Nah, ini gambar yang lainnya seperti inilah kurang lebih ya. Bisa masuk hal-hal yang merugikan kepada tubuh kita melalui celah-celah antara epitel yang mengalami kerenggangan atau disebut sebagai kebocoran halus seperti ini. Nah, sekarang kita bicara akar masalah penyakit. Jadi, ternyata aneka penyakit yang timbul ini itu ada root causanya atau ada akar masalahnya. Ini ada sebuah gambar yang saya ambil dari artikel medis ya yang saya temukan. Ternyata banyak nih penyebab akar masalah penyakit itu. Dari mulai gangguan hormonal, gangguan inflamasi, jadi proses peradangan yang tidak seimbang, gangguan struktur, ya seperti hanya tadi tight junction yang lepas itu, yang menimbulkan leaky gut itu gangguan struktur ya. Kemudian gangguan detoksifikasi, ketidakseimbangan pembuangan toksin. Jadi toksin banyak masuk misalnya, tapi kemampuan menetralisir toksinnya lemah,
toksin banyak masuk, kemampuan untuk bisa mengolah toksin tersebut juga melemah pada tingkat liver dan organ lain ya. Jadi yang paling utama liver ya yang akan mengolah toksin. Kemudian pada tingkat ginjal juga, ginjal akan membantu menyaring ya. Ini mengalami kelemahan, maka proses pembuangan toksin pun mengalami kelemahan. Lalu bahkan sebetulnya proses penetralisir toksin itu seharusnya bekerja sudah sejak dari dalam ususnya. Karena di dalam usus itu terdapat mikrobiom pencernaan yang sangat banyak yang seharusnya ketika mereka seimbang, ketika mereka hadir dengan baik, di situ terdapat mikroba-mikroba yang punya kemampuan menetralisir toksin. Nah, jadi seharusnya toksin-toksin itu sebelum masuk ke dalam tubuh ada yang sudah ditangani dulu nih oleh mikroba-mikroba baik yang memiliki kemampuan menetralkan toksin seharusnya. Tetapi ketika misalnya ada orang-orang yang dari kecilnya misalnya sering sakit-sakitan, lalu sering dibawa untuk berobat, dan ternyata sering terpapar dengan antibiotik, ini ternyata bisa membunuh mikroba-mikroba yang memiliki kemampuan menetralkan toksin. Dan hasilnya, tubuh menjadi punya kelemahan dalam hal menetralkan toksin. Jadi toksinnya akhirnya keburu masuk. Apalagi kalau ada dysbiosis yang ditimbulkan oleh leaky gut tadi gitu ya, kebocoran, masuklah toksin itu gitu ya, kemampuan mikrobanya lemah, toksinnya juga masuk. Nah, inilah yang menimbulkan banyak masalah kemudian ya. Detoxification imbalance atau ketidakseimbangan detoksifikasi ya. Kemudian bisa mempengaruhi imun juga ya, karena kalau terjadi ketidakseimbangan imun juga semua penyakit bisa timbul ya. Juga termasuk diantaranya mitochondrial dysfunction, fungsi mitokondria yang terganggu. Mitokondria itu adalah salah satu organela yang ada di dalam sel yang memiliki fungsi yang sangat penting untuk menghasilkan energi. Ya, jadi apabila ada kelemahan dalam hal pembentukan energi pada mitokondria di setiap selnya, maka tubuh kita keseluruhan pun akan mengalami kelemahan energi. Jadi kalau ada yang merasa kenapa ya aku kok cepat lelah gitu ya, udah capek, belum apa-apa udah rasanya pengen istirahat begitu ya, produktivitas menurun dan sebagainya, bisa jadi ada gangguan pada mitokondrianya seperti itu. Nah, kemudian juga toxic chemical exposure tadi, paparan dari bahan-bahan kimiawi yang memiliki efek toksin ya, dari lingkungan, dari makanan seperti itu. Kemudian juga toxic emotion nih, ini kajiannya LLC kelihatannya ya, toxic emotion. Apabila ada toxic emotion harus dinetralisir gitu ya, anger, kemarahan, fear, ketakutan, rasa ditolak ya, rasa kecewa, sedih berlebih dan sebagainya. Toxic emotion itu bisa berpengaruh kepada akar masalah untuk berbagai timbulnya penyakit ya. Hati-hati sekali dengan hal ini. Dan satu lagi adalah tentang digestive, absorptive, dan microbiological imbalance. Ketidakseimbangan mikroba itu bisa mempengaruhi pencernaan dan penyerapan. Nah, di sini saya lingkari untuk yang toxic chemical exposure ya, karena sekarang sebetulnya di lingkungan kita itu sudah luar biasa. Pengaruh dari paparan toksin itu sudah luar biasa, bahkan sangat dekat hadir di keseharian kita di rumah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila bangun pagi, biasanya apa yang dilakukan? Bangun tidurku terus mandi ya. Kemudian apa? Tidak lupa menggosok gigi. Nah, tentu saja kita semua menganggap apabila gigi kita bersih, tentu tubuh kita juga akan menjadi nyaman ya selanjutnya gitu ya, beraktivitas nyaman, makan nyaman, interaksi sosial nyaman. Tetapi jangan salah bahwa ternyata di antara odol-odol yang kita gunakan itu ternyata ada yang mengandung bahan toksik yang bila kita gunakan rutin setiap hari sedikit memang tidak banyak, tapi ternyata berpengaruh kepada hormonal kita. Ya, bisa mempengaruhi gangguan hormonal, bisa berpengaruh kepada tiroid kita gitu ya. Dan tiroid punya peran juga yang luas kepada seluruh tubuh ya ternyata, dan itu bisa mempengaruhi semuanya. Nah, bagaimana dengan saliva? Saliva sendiri atau air liur ternyata mengandung mikroba yang sangat banyak di dalamnya. Bila diberikan bahan toksin, apabila salivanya memiliki mikroba baik yang memiliki kemampuan penetral toksin, maka segera melakukan upaya di dalam mulut kita. Tetapi bagaimana apabila ada ketidakseimbangan di sana? Maka toksin yang masuk melalui odol itu pun juga tidak bisa ditangkal, akhirnya masuk meresap ke dalam tubuh. Jadi luar biasa ya, mulai dari bangun tidur kita sudah ketemu dengan toksin. Belum lagi kalau kita lanjutkan pada semua aktivitas yang lain ya, begitu banyak, termasuk cairan pembersih rumah tangga, untuk ngepel, untuk cuci piring, untuk cuci baju, cuci tangan ya. Kemudian apa yang kita bubuhkan pada kulit kita ketika kita akan berangkat? Ya, krim-krim wajah, dan mungkin ibu-ibu senang sekali bermake up ya, untuk membuat tampilan kita lebih baik misalnya. Nah, make up itu juga ternyata banyak mengandung toksin ya. Itu sebabnya kenapa saya sendiri lebih memilih keseharian saya polos, tanpa bantuan make up yang bermacam-macam. Karena saya menyadari toksin itu ada di sana gitu ya, dan saya sudah ketemu aneka pasien dengan aneka kasus yang luar biasa yang berawal dari toksin, bahkan diantaranya toksin pada kosmetika. Di antaranya ada kasus autoimun skleroderma
yang pernah datang berkunjung ke saya, datang jauh-jauh dari Garut menuju ke Bandung untuk berobat ya, pulang pergi seminggu sekali, dan ternyata akar masalahnya adalah toksin yang disebabkan bahan rias ya, make up. Karena beliau pekerjaannya itu sebagai event organizer untuk pernikahan, dan keahlian dasarnya dia adalah ahli rias, gitu ya. Riasannya bagus dan dia menjadi langganan banyak orang, gitu ya. Laku sekali event organizer-nya dan riasannya ini. Tetapi ternyata terdampak kepada dirinya, dia mengalami autoimun skleroderma. Dan kenapa bisa sampai itu yang menjadi kesimpulan saya, toxic chemical exposure dari sana, karena ada proses yang terjadi berkaitan dengan itu. Jadi ketika sudah di treatment selama 12 kali treatment itu ada perbaikan ya. Perbaikannya cukup bermakna gitu, alhamdulillah. Akhirnya saya katakan, Ibu kan jauh nih dari Garut, sudah Ibu cukup sebulan sekali saja untuk ketemu saya. Suatu saat dia datang kembali dengan keadaan bertambah. Lah, ini kenapa bertambah lagi di tangannya gitu ya, menghitam kembali gitu, mengeras kembali jaringannya. Kenapa begini Ibu? Apa yang Ibu lakukan? Kita bahas lagi akar masalah di mana gitu. Semuanya satu persatu saya gali gitu ya. Kita ajak bicara pasien ini sampai akhirnya dia cerita, apakah karena saya merias lagi ya? Loh, Ibu kan sudah saya kasih tahu untuk menghindari merias, Bu, karena Ibu toksinnya dari situ. Bisa jadi itu akar masalah Ibu. Iya sih ya, tapi ini ada pelanggan saya yang sudah langganan nggak mau ketinggalan untuk dirias katanya. Pengennya sama saya, gitu. Padahal dia punya pegawai. Nah, disitulah kemudian timbul kembali ya. Nah, ini sebuah contoh saja, sebuah contoh. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita kembali kepada gambar yang sama, tapi saya akan mengkaji secara khusus untuk digestif, absorptif, dan microbiological imbalance. Ketidakseimbangan mikroba yang mempengaruhi pencernaan dan penyerapan. Ternyata dari sini punya pengaruh juga untuk mitochondrial dysfunction, karena ternyata apabila mikroba tubuh kita tidak seimbang, mitokondria yang ada di dalam sel itu bisa mengalami gangguan. Ya. Kemudian, pada sistem imun juga memiliki pengaruh. Pada ketidakseimbangan detoksifikasi yang tadi saya sudah ceritakan di awal juga memberikan pengaruh. Pada toxic chemical exposure juga memberikan pengaruh karena kemampuan menetralisir toksin menurun. Kemudian pada structural imbalance tadi pengaruhnya kepada leaky gut tadi ya, mengalami gangguan struktur. Kemudian pada inflammatory imbalance, ketidakseimbangan inflamasi menimbulkan juga demikian karena mikrobiom yang tidak seimbang dalam pencernaan kita bisa mempengaruhi ketidakseimbangan juga proses peradangan yang seharusnya berjalan secara alami dan baik ya. Nah, juga pada hormonal ya, sebagian dari hormon dipengaruhi dibentuk oleh mikroba. Dan juga kepada toxic emotion, karena apa yang ada di dalam pencernaan kita, apa yang kita makan juga bisa berpengaruh kepada mikrobiom. Dan ketika mikrobiom mengalami ketidakseimbangan, ternyata bisa menimbulkan efek emosi yang meningkat. Nah, ini menarik sekali, emosi bisa dipengaruhi oleh mikroba. Ketika mikrobanya tidak seimbang, kita bisa jadi stres, kita bisa jadi ansietas dan sebagainya. Sebaliknya, apabila terjadi permasalahan pada pola pikir kita, bisa jadi mungkin makanan kita baik ya, misalnya. Bisa jadi mungkin mikrobiom kita tidak terganggu, tetapi pola pikir kita terganggu. Ternyata itu pun bisa berpengaruh kepada mikrobiom, mereka bisa terganggu. Jadi kedua hal ini, baik gangguan pada pencernaan maupun gangguan pada pola pikir, ini bisa saling berpengaruh satu sama lain. Tidak ada ayam dan telur duluannya yang mana di sini. Kedua-duanya bisa menjadi ayam dan telur sekaligus, begitu ya. Ibaratnya demikian. Jadi intinya, disease atau penyakit itu berawal dari ketidakseimbangan. Nah, ini ada sedikit cerita ya, saya cerita aja ya di sini tentang sebuah penelitian yang saya ambil dari ini ada judulnya ya, Fecal Microbiota Transplantation Confers Beneficial Metabolic Effects of Diet and Exercise on Diet-Induced Obese Mice. Nah, kita bicara tentang tikus yang obes ya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Ya, jadi ternyata obes itu sesuatu yang menjadi akar masalah. Tadi kita sudah bicarakan ya, karena obesitas itu menimbulkan efek peradangan pada tubuh dan bisa dipengaruhi oleh mikroba. Nah, dari penelitian ini menarik sekali. Di sini ada tikus yang diberikan perlakuan ya. Jadi ada tikus yang dikasih makanan yang tinggi lemak dan ada tikus yang dikasih makanan yang rendah lemak. Kemudian ada tikus yang dikasih tinggi lemak tapi dikasih exercise, disuruh olahraga gitu. Ada yang disuruh diem, ada yang disuruh olahraga. Kemudian ada tikus yang dikasih makanan rendah lemak, yang disuruh diam dan juga ada yang disuruh olahraga seperti itu ya. Kemudian ada tikus yang diberikan makanan tinggi lemak, tetapi dia diberikan fecal mikrobiota mikrobiota transplantasi. Jadi dikasih feses, punten ya, feses itu BAB ya, BAB feses dari tikus yang dikasih makanan tinggi lemak dengan dikasih exercise. Diambillah fesesnya, dimasukkan ke dalam tikus yang dikasih makanan tinggi lemak.
juga dikasih kepada tikus yang dikasih makanan rendah lemak, tapi dikasih fekal transplantasi juga ya, atau pemberian feses dari tikus yang dikasih makanan rendah lemak dan dikasih tinggi lemak dan yang dikasih exercise gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi pokoknya ini banyak lah, saya juga agak sulit ya menjelaskannya. Intinya macam-macam gitu ya perlakuannya di situ. Terus kita lihat dalam masa 5 minggu, 8 minggu, 12 minggu, 24 minggu. Nah, ini saya juga susah ya menjelaskan gambar ini. Intinya saja bahwa ternyata dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola makan dan olahraga itu memberikan manfaat terhadap metabolisme ya. Jadi secara intinya bahwa tikus yang diberikan fekal transplantasi dari yang diberikan makanan tinggi lemak dan olahraga dengan makanan rendah lemak dan olahraga itu ternyata memiliki pengaruh. Secara sederhana ya supaya gampangnya bahwa apabila mikrobiom atau mikrobiota, karena fekal itu adalah mikroba yang ada pada tikus tersebut. Jadi kalau tikusnya dikasih makanan tinggi lemak, dia punya komposisi mikroba yang berubah. Tikus yang dikasih makanan tinggi lemak kemudian berolahraga, ternyata ada perbedaan komposisi mikroba juga di dalam pencernaannya. Itu beda itu ya. Kemudian tikus yang diberi makanan rendah lemak, beda lagi komposisi mikrobanya. Tikus yang diberi makanan rendah lemak dan berolahraga juga berbeda. Nah, lalu yang disuntikan gitu ya, dimasukkan maksudnya ya ke dalam tikus yang tadi dikasih makanan tinggi lemak dengan rendah lemak. Nah, inti dari penelitian yang rumit ini rumit juga ya, melibatkan banyak tikus ya. Intinya bahwa ternyata baik diet maupun olahraga memberikan pengaruh terhadap komposisi mikroba yang ada pada tubuh seseorang, khususnya di saluran cernanya. Kedua-duanya berpengaruh. Jadi orang yang berolahraga ternyata mikrobanya ada yang berubah. Orang yang diet dengan high fat dengan yang rendah fat ya, low fat juga berbeda mikrobiomnya. Lalu yang high fat plus olahraga beda lagi gitu ya. Ada yang lebih bagus lagi. Sederhananya olahraga kombinasi diet itu bagus begitu. Dan bila mikrobiom ini diambil, diberikan kepada tikus lain yang tidak yang normal maupun yang dikasih high makanan yang normal maupun yang high fat ya, itu memberikan pengaruh lagi begitu ya. Jelas yang dikasih makanan high fat dia tidak bagus mikrobiomnya, tapi dikasih feses dari yang olahraga dan high fat, juga ada satu lagi yang dikasih yang low fat dan olahraga, itu juga ada perubahan lagi. Tapi di antara mikrobiom yang berolahraga dengan yang berdiet dengan baik ya, yang low fat, mana yang lebih bagus pengaruhnya terhadap mikrobiom? Ternyata yang lebih bagus adalah yang diet. Nah, jadi diet yang baik itu akan berpengaruh lebih besar, tetapi olahraga juga memiliki dampak. Nah, kalau gitu kita sebaiknya kedua-duanya ya. Jadi olahraga juga, dietnya juga gitu ya. Nomor 1 diet bahkan. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Jadi akar masalah sesungguhnya adalah ketidakseimbangan mikrobiota atau mikroba pada pencernaan. Ternyata seperti itu, ya. Nah, banyak nih yang digambarkan di pohon ini, ya. Obesitas dipengaruhi oleh mikroba. Kemudian diabetes, insulin resisten, inflamasi peradangan sistemik ya, systemic inflammation, endotoksemia, septikemia, metabolic syndrome, rheumatoid arthritis, mungkin ada yang punya radang pada sendi-sendinya, asma dan semua jenis alergi apapun, penyakit kardiovaskuler, kemudian fatty liver, NAFLD itu fatty liver ya. Kemudian kalau lebih jauhnya bisa sampai kerusakan pada liver atau sirosis hepatis ya. Kemudian hipertensi, gangguan endokrin atau hormonal, kanker kolorektal, saya dapat kasusnya ini ya, kasus kolorektal ini, repot sekali. Kemudian diare, konstipasi, penyakit pencernaan lainnya, gastroenteritis ya, GERD juga termasuk, IBD, irritable bowel disease, irritable bowel syndrome ya, Crohn disease. Ini penyakit-penyakit yang luar biasa ternyata berawal dari gut mikrobiota ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ingin kenalan nih dengan sistem imun. Kan gimana nih caranya imun kuat di masa pandemi ya? Nah, sistem imun ternyata ada pada banyak tempat. Dari mukus membran, tonsil, jaringan limfatik, kelenjar getah bening, timus, kulit, spleen, limpa, bone marrow, bone marrow itu sumsum tulang ya, dan sirkulasi limfatik ya, seperti itu. Nah, ada 3 sebetulnya. Yang pertama, tahap 1, yaitu sistem imun pada perlindungan luar. Ini bekerja di kulit luar dan di kulit dalam. Jadi ketika kita terpapar dengan bahan toksik ataupun dengan mikroba yang patogen, ternyata yang pertama-tama bertemu tentunya kulit luar dan kulit dalam, karena bisa masuk ke dalam mulut ya, bisa masuk ke dalam pencernaan. Kulit dalam disebut sebagai mukosa.
Kemudian tahap yang kedua adalah perlindungan sistem imun yang non-spesifik, yang tidak spesifik. Dalam hal ini, tubuh kita memiliki sel imun yang disebut dengan sel fagosit. Fagosit itu memakan ya, fagosit itu artinya makan gitu. Dia bisa memakan mikroba dan dia bisa memakan toksin juga. Nah, kemudian berikutnya kalau sudah masuk lebih jauh lagi, ada perlindungan tahap ketiga yang disebut dengan perlindungan respon imun yang spesifik, yang khas ya, yang khusus gitu ya. Di sini kita memiliki sel limfosit yang bisa membentuk antibodi yang khusus untuk mikroba tertentu secara spesifik. Jadi misalnya ini adalah contoh dari kerjanya vaksinasi ya. Jadi harapan dari vaksinasi itu disuntikan virus atau bakteri yang dilemahkan masuk ke dalam tubuh, lalu tubuh mengenalinya, ya limfositnya itu mengenalinya untuk kemudian membentuk sistem antibodi yang nantinya kalau misalnya terinfeksi lagi bisa menangkal gitu ya, harapannya bisa menangkal infeksi tersebut. Nah, saat ini sedang berkembang ya penelitian tentang vaksinasi terkait COVID nih gitu ya. Jadi sebuah pertanyaan lagi gitu ya, karena ada kajian juga bahwa ternyata COVID itu mengalami mutasi yang banyak, bahkan sampai ratusan mutasi. Nah, dengan mutasi yang banyak ini kira-kira seperti apa ya vaksinasitasnya? Banyak nih jenis berbeda gitu ya. Mungkin oleh misalnya vaksinasi yang berbeda untuk sistemnya gitu. Seperti ini sih masih menunggu memang kita kuatin sistem imun kita gitu ya. Kelihatan lanjut. Kulit kita mengandung mikroba. Mari kita jalan-jalan sejenak di permukaan kulit. Mari kita lihat. Nih, ini gambaran kulit ya. Ini betul-betul foto kulit yang diperbesar. Kita bisa lihat bagaimana mikrobanya tuh seperti itu ya. Dan seperti ini. Dan seperti ini. Masya Allah. Ya luar biasa ini. Banyak banget gitu. Kita itu seperti ini ya. Diliputi, diselimuti oleh mikroba yang sangat-sangat banyak. Nah, mari kita lihat. Secara total, Anda memiliki sekitar 1,8 meter persegi kulit dan lebih dari 1,5 triliun. Itu adalah 1 dengan 12 nol ya, angkanya. Bakteri yang hidup di atasnya. Di beberapa tempat basah, bahkan puluhan juta mikroba hidup di setiap sentimeter persegi dari kulit. Dan mayoritas dari mereka itu berguna dan tidak berbahaya ya. Seandainya mata kita seperti mikroskop elektron bisa melihat, tentu kita akan ketakutan sendiri ya. Tapi ternyata mereka itu kebanyakan berguna dan tidak berbahaya. Luar biasa ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini adalah contoh peta dari mikrobiom kulit kita yang ternyata berbeda-beda. Jadi, komposisi mikroba yang ada pada setiap wilayah, dari yang punggung, yang pantat ya, ada gambarnya, yang di belakang lutut, inguinal, dan daerah lipatan lainnya itu ternyata berbeda-beda gitu ya. Mereka punya komposisi yang tidak sama di setiap permukaannya. Mereka memiliki kingdom-kingdomnya sendiri gitu ya. Luar biasa. Kita adalah mikrokosmos kesemestaan alam. Tapi kita mikrokosmos, yang alam semesta ini makronya, kita mikronya, jadi kita tuh ternyata hidup ya, maksudnya di tubuh kita tuh hidup aneka makhluk yang luar biasa yang kita nggak ngerti, mereka berinteraksi satu sama lain, mereka saling sinergi, saling membantu, saling membangun komunitas, dan mereka saling bahu-membahu untuk suatu proses-proses hidup yang berguna sebetulnya. Itu apabila seimbang. Nah, bila tidak seimbang, itulah yang terjadi penyakit tadi itu ya. Nah, saya ingin mengenalkan juga kepada gejala penyakit kulit pada infeksi COVID nih, contohnya. Wah, seperti ini ya. Kalau yang tadi nih, ini di ujung-ujung jari ya. Ini gejalanya tampaknya cukup khas juga untuk infeksi kulit pada COVID ya. Kemudian ada yang seperti ini. Nah, ini adalah gambaran yang menyerupai ada bule itu apa ya kalau dalam istilah kedokteran. Jadi semacam kantung yang isinya itu ada cairan. Ini mirip dengan gejala cacar air atau saudara kembarnya cacar air itu herpes ya, herpes zoster atau cacar api ya. Juga mirip ya. Cuma kalau cacar api itu berkelompok. Nah, ini yang di kaki lagi. Nah, ini yang mirip dengan herpes zoster, padahal ternyata ini COVID. Nah, bisa juga seperti ini gejalanya. Jadi ini gejala seperti eksim ya, atau gejala yang seperti apa ini ya, tidak jelas. Mungkin juga seperti alergi atau apa gitu. Jadi ternyata COVID bisa sampai menimbulkan efek yang seperti ini. Ya, ini bukan saya bicara ya, ini ada sumbernya. Di sebelah kanan bisa dilihat dari mana sumber literaturnya. Nah, ternyata juga mikrobiota, diet, dan imunitas memiliki hubungan timbal balik satu sama lain yang saling berpengaruh satu sama lain. Ya. Jadi makanan yang baik bisa mempengaruhi mikroba, mikroba yang baik bisa mempengaruhi imunitas yang baik bisa mempengaruhi bagaimana diet kita bekerja dengan baik, dan sebaliknya seperti itu ya, luar biasa. Punya efek timbal balik. Jadi kita kalau ingin mikroba kita baik, diet kita harus baik. Kalau kita ingin imunitas kita baik, diet kita harus baik, mikroba kita harus kita baik-baikin ya. Nah, di antara bagaimana kita bersikap baik kepada mikroba kita adalah kita pelihara mereka seperti kita memelihara hewan. Mereka adalah hewan ya. Kita punya binatang peliharaan di tubuh kita yang sangat banyak. Kita harus sadari itu dan kita berikan pangan yang baik dan sehat bagi mereka sehingga mereka menjadi baik. Dan kita perlu memiliki pikiran yang baik.
jiwa yang baik, mental yang baik, spiritual yang baik, karena itu semua akan berpengaruh kepada mikrobiota kita. Jadi kalau pikiran kita sehat, spiritual kita juga sehat ya, mentalitas kita sehat, mikrobiom yang ada di tubuh kita pun ikut sehat, mereka juga ikut happy. Sebaliknya, bila mana kita sedih, kita berpikiran buruk dan sebagainya ya, negative thinking dan sebagainya, mikrobiota di tubuh kita pun akan buruk juga keadaannya ya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat. Ini bakteri yang seimbang akan menjaga imun bekerja normal dan kuat. Ini sebagai sebuah gambaran pada permukaan ya, permukaan kulit, bisa kulit dalam ataupun kulit luar. Bahwa ternyata di permukaan kulit kita itu terdapat bakteri-bakteri yang dikatakan sebagai mutualis. Ya, mutualis itu memberikan keuntungan, bakteri baik. Ada yang disebut sebagai komensal dan ada yang disebut sebagai parasit atau patogen. Ya, dan mereka hidup secara berdampingan damai dan saling membantu satu sama lain dengan fungsi dan perannya masing-masing. Punya tupoksinya masing-masing. Nah, permasalahannya, apabila yang mutualismenya itu sedikit, yang parasitnya itu dominan, yang komensal akan mengikuti suara terbanyak. Jadi kalau yang parasit atau yang patogennya lebih banyak, komensal akan ikut kepada patogen. Demikian pula apabila mutualisnya yang lebih banyak, komensal akan ikut kepada mutualis. Ya, berarti kita perlu memperbanyak mutualisnya. Tapi jangan hilangkan yang patogennya, karena mereka punya peran juga. Biasanya peran mereka adalah pada penetralisir toksin tadi, yang keras-keras. Justru yang mutualis atau yang komensal biasanya kemampuan penetral toksinnya lemah, begitu ya. Tapi kalau yang punya yang bersifat patogen itu sebetulnya punya kemampuan penetral toksin yang kuat, tetapi jumlah mereka jangan banyak, mereka tidak boleh dominan. Jadi keseimbanganlah yang diperlukan gitu ya untuk membuat sistem imun kita bekerja dengan baik. Nah, dan lucunya bakteri patogen atau mikroba patogen pun juga ternyata dibutuhkan untuk mendidik sistem imun. Nah, sistem imun kita ternyata perlu dididik. Jadi ada pendidikan di tubuh kita. Ini lucu sekali ya. Ada sekolahan bagi sistem imun. Dan siapa yang menyekolahkannya? Siapa yang menjadi guru-gurunya? Guru-guru sistem imun adalah mikroba. Dan guru-guru yang paling tegas yang bisa membentuk sistem imun kita kuat ternyata mikroba golongan patogen. Nah, luar biasa ya. Ternyata mereka ada gunanya. Tidak ada ciptaan Allah itu sia-sia ya. Kita bagi yang muslim mungkin mengetahui di dalam Al-Qur'an dikatakan ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang diciptakan sia-sia dan itu benar sekali. Tidak ada mikroba yang patogen itu sia-sia. Mereka punya manfaat. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara COVID bekerja? Nah, COVID itu bekerjanya begini nih. Jadi mereka punya spike ya, jarum-jarum ya yang kemudian mereka bisa melekat kepada reseptor, dan reseptor yang dilekati oleh mereka disebut sebagai S2, angiotensin converting enzyme. Itu ya AC2 ya. Mereka melekatnya di sana. Ini cara kerjanya. Nah, dan ternyata apabila ada infeksi dari COVID, yang dikhawatirkan adalah terjadinya cytokine storm atau badai sitokin atau badai radang. Jadi proses peradangan yang berlebihan respon dan reaksinya. Tadi ketidakseimbangan inflamasi yang sudah saya jelaskan tadi akibat dysbiosis bisa menimbulkan terjadinya badai sitokin karena mereka meradang tapi secara tidak seimbang. Hasilnya merusak sel yang lain juga. Jadi bukan hanya si COVID-nya saja yang diberantas oleh mereka. Maksudnya memberantas COVID, tapi mereka juga ikut memberantas tubuh kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi luar biasa ini ya, pengaruh ini yang harus kita perbaiki. Jadi kita harus seimbang. Dalam keadaan yang mikrobanya seimbang supaya tidak terjadi hal seperti ini. Jadi kalau terjadi dysbiosis, apa yang bisa terjadi? Ada dua, bisa overreaktif imun respon, bisa underreaktif imun respon. Bisa berlebihan reaksinya, bisa kekurangan reaksinya. Kalau berlebihan, inilah yang tadi dikatakan badai sitokin ya. Bisa menimbulkan pneumonia, akut respiratory distress syndrome, itu yang akut serangan pernafasan akut yang pada akhirnya jadi harus pasang ventilator ya gitu. Nah, kemudian kalau yang underreaktif juga sama, bisa terjadi pneumonia juga, bisa terjadi ARDS juga ya, gangguan pada parunya seperti itu. Nah, tapi kalau diseimbangkan, maka ini akan baik ya. Jadi tidak akan berlebihan reaksi imunnya, juga tidak akan kekurangan. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Yang pertama adalah probiotik. Probiotik itu adalah mikroba baik yang memberikan keuntungan bagi hostnya atau manusia yang meminumnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah prebiotik. Prebiotik itu adalah makanannya. Jadi singkatnya, probiotik adalah mikrobanya, prebiotik adalah makanannya. Nah, prebiotik, makanan yang terdiri dari serat yang sulit dicerna, yang bisa sampai kepada usus besar manusia, dan berguna sebagai makanan bagi mikrobanya. Ada pemahaman yang lebih baru tentang prebiotik, bahwa prebiotik adalah juga sebagai bahan nutrisi yang berguna bagi mikrobanya, dan dapat menghidupi mikrobanya untuk berkembang biak lebih baik. Karena tidak semua mikroba itu hanya ada di pencernaan ya, ada juga di kulit. Jadi tidak selalu definisi prebiotik itu harus berupa makanan yang serat yang sulit dicerna yang sampai kepada usus besar, tidak harus begitu. Karena tadi kita sudah lihat tadi di kulit kita begitu banyak mikroba.
Tentu saja ini kalau misalnya terpapar katakanlah oleh bahan yang mengandung probiotik, ini akan baik ya. Juga sebaliknya, bila terpapar dengan bahan yang mengandung toxic chemical exposure ya, yang tadi ya misalnya make up gitu ya dan semacamnya lah, itu juga bisa merusak seperti itu ya. Jadi intinya prebiotik itu sebagai bahan nutrisi yang berguna bagi mikroba, dapat menghidupi mikrobanya untuk berkembang biak lebih baik. Kombinasi probiotik dan prebiotik adalah simbiotik. Ini istilah yang perlu diingat-ingat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke. Sebentar. Iya. Nah, probiotik ini bisa memperbaiki disbiosis. Nah, kenapa kita harus membahas tentang probiotik? Karena bisa membantu memperbaiki disbiosis tersebut. Jadi kalau diberikan secara personal, nutrisi yang diberikan kepada orang yang baik menderita sakit maupun tidak. Dalam hal ini ada sebuah penelitian yang diambil dari suatu literatur ya, tentang bagaimana kasus yang memiliki kerentanan pada kondisi lansia, pada yang imunitas lemah, dan pada yang memiliki riwayat komorbid. Baik yang positif COVID, nih di gambar sebelah kiri ya, maupun pada yang negatif COVID-nya, gitu ya. Ternyata functional food, probiotik, prebiotik, dan simbiotik apabila disuplementasikan, diberikan kepada orang yang positif COVID dengan kondisi sebagai pasien rentan, lansia, imunitas lemah, dan memiliki riwayat komorbid, bisa memiliki efek mendukung kepada pengobatan, ya, dan bisa mengalami proses penyembuhan yang lebih cepat dan lebih baik. Nah, lalu bagaimana kalau disuplementasikan kepada kasus lansia, imunitas lemah, riwayat komorbid yang negatif COVID tetapi pasien rentan? Ini bisa membantu sebagai proses pencegahan, ya, sehingga memiliki imunitas yang tinggi dan tidak mudah terkena infeksi. Jadi manfaatnya luas sekali ya. Baik yang sudah sakit maupun yang belum sakit bisa memberikan manfaat yang sangat luas. Kita lanjutkan. Iya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Ini di antara pertanyaan dari rekan-rekan medis biasanya. Memangnya bisa ya probiotik bekerja sebagai antivirus gitu ya? Meragukan nih gitu kan. Emangnya gimana gitu caranya? Kok bisa sih mikroba lawan mikroba gitu ya? Nah, ternyata probiotik itu punya cara kerja khusus sebagai antivirus. Ada 12 mekanisme kerja sebagai antivirus yang telah dikumpulkan oleh seorang peneliti yang bernama Leh Toranta pada tahun 2014. Ini 6 tahun yang lalu bahkan ya, sebelum kejadian COVID yang sekarang, sudah dikumpulkan nih mekanisme kerja probiotik sebagai antivirus. Ada 12 mekanisme. Nah, misalnya nih, mekanisme yang pertama, ketika virus COVID datang nih ya, virus datang, dia akan nempel pada reseptor. Dia cari-cari reseptor. Aku akan nempel nih, cari reseptor. Mana S2, mana S2 ya. Nah, sebelum nempel kepada reseptornya, sudah keburu diambil sama mikroba, sama probiotik. Jadi, probiotik atau kumpulan mikroba baik bisa menangkap virus. Nah, ini kemampuan yang pertama. Jadi ada yang bisa punya kemampuan menangkap virusnya. Yang kedua, ketika COVID ini misalnya contohnya COVID ya sebagai virusnya mau nempel lagi nih gitu ya. Ternyata sebelum nempel reseptornya udah kelihatan. Wah, ini reseptor nih udah mau nempel. Sebelum nempel sudah keburu ditempeli sama probiotik. Jadi nggak bisa nempel gitu ya. Menjadi kompetitor akhirnya. Nah, misalnya kemudian yang ketiga, di antara peran yang lain adalah ternyata probiotik sebagai mikroba baik bagi saluran cerna nih, contohnya di saluran cerna ya, bisa merangsang peningkatan kadar mukus. Mukus itu apa namanya? Cairan ya, sekret ya, cairan yang dikeluarkan. Kalau di saluran nafas lendir ya, lendir-lendir. Jadi misalnya kalau seseorang batuk pilek ya, itu kan keluar lendir tuh. Sebenarnya itu adalah mekanisme sistem imun yang dirangsang oleh keberadaan suatu patogen. Dan kemudian keberadaan probiotik ini akan memperkuat itu. Jadi produksi sekretnya itu akan meningkat dan akhirnya akan membantu mencegah menempelnya virus kepada permukaan. Nah, yang keempat bahkan ternyata di antara probiotik itu juga mikrobanya itu ada yang mengeluarkan suatu metabolit, suatu hasil buatan dari mikroba. Setiap mikroba punya kemampuan membuat sesuatu yang disebut dengan metabolit. Nah, ada metabolit yang dihasilkan yang punya kemampuan sebagai antivirus. Nah, itu ya. Terus yang kelima, ini baru yang kelima dan seterusnya ini akan mempengaruhi sistem imun yang lain yang di dalam tubuh. Jadi kalau tadi yang di luar ya, nah sekarang udah mulai masuk nih. 5, 6, 7, 8, saya tidak jelaskan terlalu panjang ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai ke 12. Ini mempengaruhi sistem imun. Tadi kita sudah bicara sistem imun yang ke-1, ini bicara yang di permukaan tadi. Yang kedua dan yang ketiga, yang fagositnya diaktifkan ya. Kemudian yang limfositnya diaktifkan untuk membentuk imunoglobulin. Ini semua bekerja sampai kepada pembentukan imunoglobulin didukung oleh probiotik ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian sebentar. Nah, jenis-jenis probiotik ini ada yang single strain, ada yang multiple strain, ada yang multiple strain kompleks sinergistik.
Jadi ternyata probiotik itu bermacam-macam ya, ada yang cuma sedikit strain-nya, ada yang banyak ya, ada yang beberapa gitu ya, banyaknya beberapa, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 6, ada yang 11, ada yang 15. Itu termasuk yang cukup bagus juga. Tetapi ada juga yang dikatakan sebagai multiple strain kompleks sinergistik. Ini lebih kompleks lagi. Jadi jumlah strain-nya lebih banyak lagi. Kemudian sifatnya kompleks ya. Jadi seperti suatu pabrik ya. Jadi ada pekerjanya ada ribuan di sana gitu ya, ibaratnya sebentar. Pekerjanya ada ribuan di sana, kemudian ibaratnya ya di sebuah pabrik, kemudian setiap pekerja punya tupoksi masing-masing dan mereka saling membantu dan berjalan seperti sebuah ban berjalan yang saling memberikan support gitu ya. Kalau petugas di bagian depan katakanlah tidak bekerja baik, maka di ban berjalan yang kedua ini menjadi lemah gitu ya, karena terganggu, karena aduh kamu nggak selesai nih kerjaannya, gimana nih, jadi berat dong aku kerjanya gitu ya. Kemudian ada yang di ban berjalan berikutnya dan seterusnya, mereka saling membantu. Ketika multiple strain yang kompleks ini bekerja secara sinergistik, ini ternyata bisa memberikan support yang sangat baik bagi mikrobiom di tubuh kita yang memang sangat kompleks ya. Oh ya, sebentar. Sepertinya ada slide yang saya lihat dulu ya. Saya agak lambat ini menggerakkan ininya. Sebentar. Iya. Oh iya, saya lanjutkan dulu ya. Jadi di dalam hadis ternyata juga disebutkan ya bahwa ternyata probiotik itu dikatakan juga di dalam hadis sebagai khol ya, atau cuka, atau sebagai makanan terbaik ya dikatakan di sana. Abdah bin Abdullah Al-Khuzai Al-Basri menceritakan kepada kami, ya berkata Muawiyah bin Hisham menceritakan kepada kami dari Sufyan. Dan seterusnya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik lauk pauk adalah khol ya, bahasa Arabnya khol. Saya lebih suka menyebut dalam bahasa Arabnya karena itu lebih dekat sebetulnya dengan pemahaman probiotik. Kalau cuka tuh kita jadi ingatnya cuka tukang bakso atau cuka yang kimiawi ya. Padahal bukan, ini adalah khol. Khol itu adalah makanan fermentasi atau minuman fermentasi. Dikatakan sebagai sebaik-baik lauk pauk ya. Ternyata luar biasa seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Ini agak macet. Oke. Nah, ini ya. Mikrobiota, sebentar. Ini sebentar ya. Ini harusnya tidak seperti ini nih. Aduh. Ada kelambatan ya. Biasanya lancar, apa kecapean kali ya. Saya sudah dari pagi membuka laptop ini. Oke. Maaf ya, bersabar dulu ya Bapak Ibu. Iya. Aduh. Ini harusnya bertahap ini keluarnya. Aduh, sebentar. Iya. Ya, jadi wah ini mohon maaf ya, ada yang tertutup. Jadi sebenarnya ini harusnya keluarnya bertahap ini. Nah, di sini diceritakan tentang mikrobiota itu sebagai the forgotten organ yang terlupakan. Nah, ini adalah istilah yang baru sekarang ya. Ketika para ilmuwan semakin mendalami penelitian tentang mikrobiota ini, dan mereka semakin menemukan betapa manfaatnya yang luas dan luar biasa, akhirnya menemukan manfaat dan peran mikrobiota di dalam tubuh kita itu seperti sebuah organ tersendiri. Apabila mereka tidak hadir di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan sangat lemah, begitu ya. Seperti halnya ketika tubuh kita kehilangan satu organ, begitu. Kenapa? Karena mereka sangat kompleks ya. Jadi jumlah mereka itu setiap dibandingkan dengan sel tubuh kita itu ada 10 kali lipat daripada sel tubuh kita. Kemudian di dalamnya juga secara gen juga itu ternyata lebih banyak ya, 150 kali lipat gennya itu lebih banyak dibandingkan genomik manusia sendiri gitu ya, sel manusianya sendiri. Lalu ada banyak sekali produksi dari mikrobiota ini yang mempengaruhi ya. Jadi sampai produksinya itu sampai ribuan ya, sampai puluhan ribu memproduksi bahan-bahan yang berguna secara biokimiawi bagi tubuh kita, seperti itu ya. Jadi luar biasa, peran mereka sangat banyak. Jumlah mereka juga dikatakan di sini lebih dari 200 triliun ya. Jenis strainnya lebih dari spesiesnya lebih dari 1000 ya. Bahkan kalau strainnya itu ada yang mengatakan apabila kita sangat sehat, seperti sehatnya orang-orang zaman dulu,
di zaman Nabi Adam itu paling sehat karena mikrobiom mereka tuh masih murni, masih pure, tidak banyak mengalami kerusakan, alamnya masih sangat baik sekali begitu ya. Dan mereka sangat intens interaksinya dengan alam, tidak seperti kita yang sudah banyak exposure dari toksin ya dan kimia. Nah, kemudian mereka itu masih jumlahnya masih banyak sampai 19 juta strain gitu ya, mikroba diperkirakan ada pada manusia purba. Nah, bagaimana dengan manusia zaman sekarang? Manusia zaman sekarang jumlah strainnya sudah menurun banyak. Yang sehat di zaman sekarang itu sekitar 11 juta saja sudah sehat. Nah, yang sakit di bawah itu, seperti itu ya. Maka kita akan membutuhkan support yang sangat banyak. Sebuah simple question ya, pertanyaan yang simple, mungkinkah keberagaman mikroba tubuh yang sangat kompleks ini diperbaiki secara menyeluruh? Apabila terjadi ketidakseimbangan gitu ya. Bayangkan ketidakseimbangan pada jutaan mikroba. Bagaimana gitu ya, pada triliunan bahkan, bagaimana kita bisa membuatnya menjadi seimbang kembali ya, sepertinya ini bingung juga gitu kita melakukan ini. Apabila kita memperbaikinya hanya dengan makanan biasa saja yang bukan functional food, jadi makanan yang asal makan, yang penting pokoknya kenyang gitu ya. Atau apabila kita memperbaikinya dengan obat pereda gejala saja. Nah, kebanyakan kita sekarang terjebak dengan kondisi apabila sudah sakit yang kronis, mengkonsumsi bahan pereda nyeri ya. Itu adalah obat pereda gejala. Apakah itu juga cukup untuk bisa memperbaiki disbiosis? Bahkan tidak ya, sama sekali tidak memberikan pengaruh kepada disbiosis, hanya meredakan gejala saja. Bagaimana apabila kita mengkonsumsi probiotik? Oke, ini menjadi sebuah solusi kelihatannya ya. Tapi apabila jumlah strainnya sedikit bagaimana? Karena tubuh kita strainnya itu multiple kompleks sinergistik seharusnya. Jadi kalau cuma sedikit, cuma satu strain misalnya, apakah itu cukup? Kelihatannya itu hanya sekedar minuman kesehatan biasa ya. Tapi kalau misalnya strainnya lebih banyak, tampaknya itu yang akan kita butuhkan. Ya. Sehingga kita akan membutuhkan yang kompleks. Jadi apabila kita mengkonsumsi probiotik akan baik sekali apabila kita mengkonsumsi probiotik yang bersifat komunitas. Ini saya terhambat lagi nih. Oke ya. Mohon maaf ya. Jadi harusnya saya istirahatkan dulu ya. Oke, jadi kita akan membutuhkan probiotik yang sifatnya komunitas nih gitu ya, yang jumlah strainnya banyak, yang kemudian punya kemampuan yang sinergistik yang kompleks juga seperti halnya tubuh kita. Nah, jadi apabila prebiotik atau makanan yang sehat kita konsumsi bersama-sama dengan probiotik yang komunitas yang kompleks, ini bisa menjadi penguat imunomodulator tubuh, berfungsi juga untuk detoksifikator, merestorasi sel, meregenerasi sel, memperbaiki RNA, DNA, juga akan memberikan perbaikan mendasar ke seluruh sistem organ tubuh. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ya, berikutnya, manfaatnya untuk diri dan keluarga, sehatnya secara mendasar ya. Apabila rutin kita konsumsi, mendetoksifikasi secara mendalam dan rutin, menimbulkan efek peremajaan pada tubuh ya, karena tadi ada regenerasi sel seperti itu ya, juga mendukung vitalitas dan juga mempertahankan peremajaan, jadi memperlambat proses penuaan ya. Jadi kita kalau dikatakan sudah berumur, kita bisa mengatakan kita berjiwa muda. Kalau kita memang muda, ya alhamdulillah gitu ya, masih muda seperti yang tadi saya katakan, anak saya 7 kali melahirkan, anak saya ada 6, tapi saya masih merasa muda ya, insya Allah tampaknya juga terbantu dengan konsumsi probiotik, karena saya rutin sekali mengkonsumsi bahan ini. Kita lanjutkan lagi, sedikit lagi, aduh ini terganggu juga. Sebentar, ya. Nah, ternyata juga ada aplikasi yang untuk kehidupan yang lebih luas. Saya sekedar memperkenalkan sedikit saja secara umum bahwa probiotik komunitas bisa untuk inner treatment tadi ya, dikonsumsi, diminum, bisa untuk outer prevention ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sanitizer, desinfektan berbasis probiotik bisa ya, dan itu lebih aman dibandingkan sanitizer yang ada pada umumnya sekarang yang ada di pasaran. Karena terlalu banyak kita menggunakan sanitizer atau desinfektan yang memapar pada kulit kita, itu bisa menimbulkan gangguan mikrobiom karena pada kulit bisa terganggu ya. Bahkan saya mendengar kabar dari Profesor Iris Rengganis, ahli imunologi, beliau bercerita bahwa banyak kasus yang diakibatkan dari penggunaan sanitizer saat ini yang menimbulkan dermatitis ya, seperti itu. Jadi bisa mengganggu mikrobiom dan bisa menimbulkan gangguan kerusakan pada kulit seperti itu. Nah, tapi kalau kita gunakan probiotik sebaliknya akan membantu menyeimbangkan kesehatan kulit. Jadi kita akan sangat membutuhkan sanitizer atau desinfektan berbasis probiotik ini. Seperti itu untuk outer prevention ya, juga untuk terapi ya. Jadi kalau ada gangguan pada permukaan kulit, kita semprotkan dengan bahan berbasis probiotik komunitas, ini bisa membantu menyembuhkan permasalahan yang ada pada permukaan kulit.
Juga aplikasi untuk rumah tangga. Tadi ya untuk menetralkan toksin itu juga ada ya bahan yang bisa membantu menetralkan toksin di rumah tangga. Bahkan untuk pertanian dan peternakan ya. Meskipun saya tidak terlalu mendalami hal ini, tetapi saya ketahui memang ada aplikasi untuk peternakan dan pertanian dan itu sangat baik sekali untuk memulai hidup sehat dari sejak pangkalnya, dari pangannya, dari hewannya yang kita konsumsi ya. Sudah dari sana itu akan sangat baik. Berikutnya ya. Nah, jadi kesimpulannya, meningkatkan imunitas di masa pandemi ini perlu dengan menguatkan imunitas tubuh melalui makanan sehat. Yang kedua, perlu mengkonsumsi probiotik dengan multiple strength sinergistik akan lebih baik, sehingga mengungkit daya tahan tubuh kita lebih baik. Yang ketiga, daya tahan tubuh para pejuang kesehatan di garda terdepan, para nakes, perlu didukung dengan menggunakan probiotik juga ya, karena kita berhadapan langsung nih ya, para nakes, dengan resiko-resiko infeksi yang tinggi di lapangan ya. Jadi baik yang inner treatment yang diminum, yang outer yang disemprotkan gitu ya. Ada juga yang topikal. Topikal itu yang disemprotkan pada rongga mulut dan hidung. Itu juga akan diperlukan ya karena itu akan membantu sekali sebelum masuk ke dalam sistem misalnya terpapar pada saluran nafas dan mulut tapi kita semprot terlebih dahulu ini bisa menangkal infeksi lebih lanjut ya. Nah, kemudian yang keempat, probiotik dapat juga digunakan untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, lingkungan, dan udara sekitar. Ada yang bisa disemprotkan ke udara. Yang kemudian apabila kita semprotkan ke udara, bisa berperan sebagai desinfektan bagi udara. Bisa menetralisir toksin-toksin yang ada di udara, dan juga bisa menetralisir patogen-patogen, mikroba patogen yang ada di udara. Ini sangat baik sekali, karena dengan kita semprotkan di udara, maka ruangan yang ada di rumah sakit, ruangan yang ada di ruang praktek, ya itu menjadi aman, insya Allah ya. Seperti itu. Bahkan kalau saya di kendaraan nih, kalau saya pergi kemana-mana itu selalu saya bawa. Lalu bila sekeluarga saya bawa ya naik kendaraan pergi ke tempat yang jauh, keluar kota misalnya, biasanya yang kentut bergiliran ya. Sebenarnya itu bukanlah toksin. Itu bukan toksin ya, bahkan itu adalah metabolit hasil mikroba. Jadi kita seringkali saling bercanda satu sama lain kalau yang kentutnya bergiliran di mobil tuh candaannya tuh ini kan apa? Ini kan organik begitu ya. Ini gas organik nggak apa-apa ini sehat begitu ya. Cuma kan kita suka jadi ngomel ya. Nah, itu saya suka semprotin juga gitu untuk segera menetralisir aroma yang tak sedap itu. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan hanya itu juga toksin dari rokok juga bisa dinetralisir seperti itu ya. Jadi dan ini bisa untuk kesehatan jangka panjang. Jadi penggunaan untuk jangka panjang tidak menjadi masalah karena tubuh kita sendiri sudah diselimuti oleh mikroba yang begitu banyak. Maka apabila tubuh kita memang sudah menjadi gudangnya mikroba gitu ya, lalu kita mengkonsumsi bahan yang mengandung mikroba itu tidak apa-apa gitu karena kita memberikan teman gitu ya yang baik bagi tubuh kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir sebentar nih. Ya. Nah, ini ada surat Al-Hijr ayat 19 sampai 21 ya. Saya mengutip ini karena ini sangat baik sekali. Ayat ini menggetarkan hati ya. Yang artinya saya bacakan seperti ini, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya. Dan kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran yang tertentu. Ini ayat yang luar biasa ya. Setelah mempelajari tentang mikroba. Jadi ternyata makhluk-makhluk itu memang diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan untuk kita, untuk keperluan kita. Dan bukanlah kita yang memberikan rezeki itu gitu ya. Kita tidak tahu sesungguhnya apa sih makanan mereka. Kita hanya tahu bahwa kita lapar lalu kita makan. Lalu kita mendapatkan dampak misalnya menjadi sehat atau menjadi sakit. Mungkin salah makanan kita. Kita harus belajar gitu ya. Tapi mereka memiliki rezeki yang memang sudah disediakan ya. Kemudian semuanya memiliki ukuran yang berbeda. Mikroba-mikroba itu ukurannya luar biasa dari mulai ukuran yang paling besar sampai yang super kecil seperti hanya virus ya. Jadi mereka Allah turunkan dengan ukuran yang berbeda-beda dengan ukuran tertentu. Itu luar biasa. Ya, oke, kita lanjutkan satu lagi. Nah, ini saya sebetulnya mengajak saja bagi yang ingin tergabung dalam grup edukasi untuk konsep akar masalah ya dan probiotik ini seperti apa. Saya membuka link ini ya, boleh difoto untuk nanti bisa terhubung ya apabila berminat untuk belajar lebih jauh. Di sini kita diskusi sehari-hari tentang bagaimana hidup sehat secara jangka panjang dengan konsep akar masalah, juga dibantu dengan probiotik dan nutrisi yang sehat. Seperti itu. Ya.
Sekian dari saya penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, barangkali ada sesi tanya jawab juga silakan. Ya. Ya. Iya. Silakan Dokter Enda, saya kembalikan lagi. Sudah ada berapa pertanyaan ini dari Bu Juni atau Pak Juni ya, yang minta tanya tentang probiotik dan imunitas. Ya. Pertanyaannya bagaimana tadi tepatnya? Jika ada waktu mau tanya tentang probiotik dan imunitas. Oh iya, apakah mau bertanya langsung atau bagaimana? Juni ini. Langsung saja mungkin ya, maksudnya ya. Ya, dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, sebetulnya cukup jelas ya bahwa probiotik dengan imunitas itu memiliki keterkaitan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Mungkin Ibu ini hadir di tengah atau di akhir atau di mana ya tadi ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa probiotik ini memiliki peran atau pengaruh terhadap imunitas secara langsung bahkan. Ya tadi merangsang ya, tadi ada 12 mekanisme dari lektoranta itu, dan di mekanisme kelima ke bawah dari 12 itu tuh sudah mulai masuk kepada sistem imun. Bagaimana dia merangsang sistem imun bekerja gitu. Kemudian juga bahwa mikroba patogen memiliki kemampuan untuk mendidik sistem imun kita gitu. Karena kalau patogen itu kan sifatnya mengancam sebetulnya begitu ya. Meskipun dia punya kemampuan menetralkan toksin, tapi dia punya kemampuan mengancam. Nah, kemampuan mengancam ini sebetulnya kalau jumlahnya sedikit itu sifatnya tanda kutip cuma nakut-nakutin ibaratnya ya. Kalau jumlahnya sedikit, tapi kalau jumlahnya banyak bisa mendominasi. Nah, itulah yang jadi penyakit infeksi. Tapi kalau jumlahnya sedikit cuma nakut-nakutin. Dan yang nakut-nakutin ini diperlukan oleh sistem imun untuk kemudian mereka beraksi gitu ya. Mereka bergairah untuk wah ini ada tantangan nih gitu. Ya sama seperti manusia. Ketika misalnya polisi kita, tentara kita nggak pernah dilatih itu gimana? Mereka lemah ya, perutnya buncit-buncit gitu, ototnya letoy-letoy gitu kan ya, banyak lemaknya. Ya gimana mereka mau menjaga keamanan negara gitu kan? Mereka harus dilatih setiap hari, mereka harus dikasih tantangan ya. Oh, Allah Akbar. Oh maaf, ini ada kucing naik. Punten, di kucingnya diambil. Ya, jadi mereka harus diberikan tantangan ya. Oke, sebentar. Ini bentar. Oh, saya jadi terganggu sedikit, mohon maaf. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi tantangan itu membuat mereka terlatih begitu. Kalau mereka terlatih dengan baik, sistem imun bekerja baik, tidak ada tuh yang namanya penyakit alergi sebetulnya, tidak ada yang namanya autoimun karena mereka baik gitu. Seperti itu ya. Mungkin begitu penjelasannya. Ada pertanyaan yang lain? Ya, baik Pak Yudi tadi Pak Juni tadi sudah dijawab ya. Kemudian dari Pak Muhammad Ali, saya mengalami perut kembung dan bunyinya sampai terdengar di luar perut serta dibarengi dengan buang air yang cair. Apakah ini toksin? Oke. Buang air yang cair ya, berarti memang ada gangguan nih pada pencernaannya, ada ketidakseimbangan pada mikroba di saluran cernanya yang membuat penyerapan dan pencernaan terganggu. Jadi seharusnya kan feses itu kerasnya normal ya, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, tapi pas gitu ya, membentuk suatu bentukan yang baik. Nah kalau misalnya keluarnya cair berarti penyerapan yang terganggu, jadi mau diserap nggak jadi atau lambat gitu atau terganggu sehingga akhirnya keluarnya masih berupa cairan. Nah ini berarti ada gangguan di sana. Bisa jadi ada infeksi, ada mikroba patogen dominan di situ. Misalnya memakan makanan tertentu dengan tangan yang tidak dicuci dulu, mungkin habis pegang tempat sampah lupa ya. Ini pernah kejadian juga di rumah pada anak saya. Saya mintain tolong buang sampah, nggak cuci tangan dulu terus makan, wah muntah-muntah itu ya. Itu langsung diguyur tuh, diguyur pakai probiotik itu ya. Dimuntahkan lagi, guyur lagi, muntahkan lagi, guyur lagi sampai akhirnya sembuh dengan cepat. Jadi hanya 1 hari saja masa permasalahan itu ya. Seperti itu. Jadi ini mungkin ada ketidakseimbangan, bisa karena infeksi dari luar, karena tangan kita nggak bersih, atau makanan kita yang tidak bersih misalnya, yang sehingga menimbulkan efek dominansi mikroba patogen yang masuk tambahan gitu ya ke dalam tubuh, atau bisa juga makanan yang mengandung unsur toksin tertentu, yang kemudian rutin dikonsumsi, yang memperberat sistem cerna gitu, yang pada akhirnya pencernaan kita juga menjadi mikroba yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak baik ya, yang patogen jadi berlebihan tumbuhnya. Nah, jadi makanan ini memberikan support kepada mikroba. Apabila makanannya baik, mikrobanya yang tumbuh akan yang baik-baik. Tapi kalau makanannya tidak baik, yang patogen yang akan dominan. Nah, ini tergantung apa yang kita makan sehari-hari nih, gitu. Kalau banyak yang jeleknya ya sudah, yang dominan yang patogen. Nah, itulah yang terjadi gangguan seperti tadi. Ya, mungkin begitu ya. Ya, ada lagi? Ada, Dok.
Bapak Ibu yang materi silakan baca di chat ya, ada penjelasan dari admin. Kemudian ini dari Pak Hikmat Mudijat, probiotik komunitas kompleks, contohnya ada dalam jenis makanan apa saja? Ya. Kalau dari makanan, mungkin ada beberapa jenis makanan yang bisa kita ambil sebagai contoh probiotik yang komunitas ya. Misalnya tempe. Tempe itu termasuk yang kompleks juga gitu. Cuma saya tidak bisa menyebutkan karena tidak hafal nih ya. Saya pernah baca literatur penelitian terhadap tempe ini gitu. Ada kandungan apa saja sih di dalamnya saya pernah baca. Cuma kan namanya ajaib-ajaib ya. Namanya tuh susah-susah mikrobatu jadi saya nggak hafal. Tapi itu termasuk yang juga kompleks. Nah, terus yang lainnya misalnya minuman seperti kefir juga punya kompleksitas juga ya. Tapi ada perbedaan antara probiotik komunitas yang kompleks biasa dengan yang sinergistik gitu, yang siklis. Jadi sinergistik dan siklis ini by design. Jadi biasanya probiotik yang golongan ini bukan probiotik yang ada di makanan yang biasa. Jadi kalau ini didesain secara khusus oleh teknologi tertentu. Itu ada sebetulnya. Itu yang biasa digunakan kalau saya untuk pengobatan dan juga pencegahan akan lebih kuat lagi. Seperti itu. Yang ini saya tidak bisa jelaskan di makanan mana karena memang ini didesain ya, didesain by teknologi seperti itu. Ya. Berikutnya. Kalau tahu tempe ya, tahu nggak dong? Kalau tahu bukan fermentasi ya. Kalau tempe difermentasi, tahu tidak. Cuma ada satu hal nih, bahwa sumber tahu, sumber tempe, sumber kecap gitu ya, kemudian apalagi nih, ya sumber-sumber yang berasal dari kedelai. Nah ini perlu menjadi kewaspadaan tersendiri untuk kita garis bawahi, bahwa kacang kedelai yang ada di pasaran itu dominan hasil GMO, genetically modified organism ya, atau rekayasa genetika. Nah, kelihatannya tampilannya bagus, bahkan yang hasil rekayasa biasanya bagus-bagus banget tampilannya. Tapi ternyata kalau dikonsumsi rutin ini bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius jangka panjang gitu. Contoh misalnya pada jagung ya, jagung manis nih. Jagung manis itu ternyata aslinya kan tidak manis ya. Tapi kalau jagung menjadi jagung manis ternyata itu hasil rekayasa genetika. Dan ini sudah sangat luas di seluruh dunia tersebar gitu. Lalu ada penelitiannya pada tikus ya. Dikasih yang hasil GMO selama 2 tahun. Ada beberapa 200 ekor tikus kalau nggak salah penelitiannya. Selama 2 tahun ya. Dan hasilnya tikus-tikus itu semua menderita kanker payudara. Seperti itu. Oh ya, kanker payudara juga pernah kejadian pada bapak-bapak. Ya ini saya jadi nakut-nakutin ya. Maksud saya, apabila rutin mengkonsumsi bahan yang tidak sehat itu bisa siapapun bisa terkena ya, seperti itu. Ya. Oh ya, untuk menetralkan toksin juga ada sebenarnya ya. Nantinya bahan yang bisa membantu. Cuma saya tidak bisa menjelaskannya sekarang, tentu saja. Ya, saya hanya menjelaskan ilmunya saja. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ada dok, dari Bu Utami, apa yang harus saya lakukan sebagai penderita autoimun? Oh, penderita autoimun, oke. Penderita autoimun ini memang sistem imunnya mengalami gangguan yang kompleks ya. Jadi apalagi autoimun jenisnya sangat beraneka, bukan semacam alergi lagi ya, berbeda. Ini memang rumit ya, memang kompleks ya kasus autoimun ini. Tapi yang menarik bahwa dari pengalaman saya selama ini membantu kasus-kasus autoimun, ternyata akar masalahnya itu jelas pencernaan iya, jelas mikrobiom yang harus disuplementasikan betul, memang akan membutuhkan juga probiotik khusus yang tadi yang desain by teknologi itu ya, karena itu yang bisa membantu untuk jangka panjangnya. Tapi juga terkait dengan pola pikir juga. Jadi ada di antara mereka yang memiliki pola pikir yang sulit diluruskan, dan itu ternyata berpengaruh pada mikrobiomnya. Jadi saya susah juga membantunya ketika saya mencoba memperbaiki akar masalahnya dari berbagai sisi ya. Misalnya dari sisi mikrobiomnya dibantu dengan suplementasi probiotik juga, dari sisi nutrisinya dibantu dengan support nutrisi yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian ternyata dari sisi pola pikirnya juga bermasalah, ini perlu kita bantu juga. Nah, ada di antara mereka yang mau dibantu dan akhirnya bisa berubah dan itu menjadi bagus, progresnya menjadi lebih baik, lebih cepat gitu ya dengan kombinasi ini semua. Ada yang ketika saya bantu support perbaikan pola pikir sulit ya, jadi mungkin mindsetnya sulit berubah nih gitu ya. Yang seperti ini juga memperlambat proses saya perhatikan. Ini banyak kasus autoimun yang saya pernah bantu seperti itu. Jadi memang harus kombinasi dari berbagai modalitas. Makanya saya pun mempelajari ilmu terkait misalnya mindset terapi begitu ya. Kalau buat yang muslim biasanya saya menggunakan Quranic healing base gitu ya. Jadi saya gunakan Al-Qur'an untuk membantu semacam itu karena pola pikir itu penting sekali ya, seperti itu. Jadi artinya butuh diperbaiki dari berbagai sisi. Mungkin kesimpulannya demikian. Ya. Ada lagi? Iya. Sebentar dok, maaf. Yakult
dari Bu Anggreni, Yakult apakah salah satu contoh minuman yang mengandung probiotik yang efektif? Ya, itu termasuk minuman yang sangat terkenal di dunia ya. Jadi apabila di sini ada teman-teman yang bekerja di perusahaan itu, ya, saya tentu saja tidak akan mengatakan hal yang negatif ya tentang perusahaan ini tentunya gitu, tidak etis juga gitu kan. Saya hanya mengatakan bahwa itu termasuk minuman berprobiotik memang ya, dengan jumlah strain cuma 1 ya. Ya bisa saja, tetapi jumlah strain-nya cuma 1. Jadi saya menganggap ini sebagai minuman sehat saja. Artinya minuman sehat yang ya apa ya, menambah-nambah saja. Tapi kalau ingin sampai kepada pengobatan kelihatannya kurang karena strain-nya cuma 1 gitu. Ya, jadi kita butuh yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Iya. Kemudian PK untuk pertanian dan peternakan, contoh realnya dalam bentuk apa? Yang saya ketahui ada sih yang membuat ya, ada yang memproduksi. Jadi bahan-bahan yang bisa membantu pertanian lebih baik, baik dari sisi pupuknya, pupuk yang diberikan suplai probiotik komunitas di dalamnya, juga dari sisi penangkal hamanya gitu ya. Jadi semacam pestisida yang berbasis bukan pestisida yang itu ya, yang kimiawi itu, tapi yang berbasis probiotik itu juga saya pernah mendengar ada. Yang semacam itu. Jadi intinya sih disupport kepada tanaman untuk membuat tanaman tumbuh dengan lebih baik gitu ya. Tumbuh dengan bebas toksin dan semacamnya. Demikian pula dengan peternakan juga dicampurkan kepada pakannya gitu sehingga makanannya itu menjadi memiliki kandungan probiotik komunitas. Jadi hewan-hewannya sehat dan bebas toksin. Jadi ketika sudah disembelih lalu dimakan oleh manusia menjadi hewan yang sehat dan bebas toksin seperti itu. Itu yang saya ketahui secara umumnya. Tapi saya nggak bisa cerita detail tentunya ya, juga karena saya bukan di bidang itu. Ya. Ya. Baik, ini Bu Dwi Wibowo. Izin bagaimana cara menyeimbangkan mikroba di lingkungan sekitar kita, Dok? Cara menyeimbangkan mikroba di lingkungan ya, berarti pada tanah kita ya, pada halaman kita mungkin begitu, pada lokasi tempat tinggal kita begitu ya, di rumah kita di dalam rumah misalnya ya. Oke, intinya sih sebenarnya pertama kitanya sendiri ya, kita memakan bahan pangan yang mengandung probiotik atau makanan fermentasi. Kemudian berikutnya, memang kita perlu berkenalan dengan probiotik untuk kita aplikasikan pada lingkungan. Jadi ada yang memang bisa diaplikasikan untuk lingkungan. Misalnya kalau saya ada salah satu jenis probiotik yang bisa dicampurkan kepada sabun cuci piring, kepada sabun cuci baju, kepada cairan pengepel lantai gitu ya, bisa dicampurkan yang kemudian itu menjadi sehat gitu ya, karena bahan-bahan yang tadinya mengandung unsur toksin tadi, pembersih-pembersih itu mengandung unsur toksin itu menjadi lebih baik karena tidak mengandung unsur toksin lagi. Bahkan kepada lantai menjadi lebih membersihkan juga karena mikroba ini juga punya kemampuan pembersih seperti itu ya. Itu misalnya itu memang ada yang harus kita tambahkan untuk kita supportkan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lingkungan misalnya di tanaman dan sebagainya ada juga tuh pengolahan-pengolahan yang menggunakan sistem-sistem probiotik ya. Jadi misalnya membuat kompos gitu ya, kemudian kita tebarkan pada tanaman atau ada yang membuat apa lagi tuh yang saya pernah dengar juga, pernah baca juga, pernah nonton ya video YouTube-nya juga yang itu dibuat untuk terkait dengan tanaman dan lingkungan dan akhirnya bisa menyuburkan tanah. Itu juga silakan ya. Jadi apapun yang sifatnya bisa menumbuh suburkan tanaman dan tanah kita dengan berbasis mikroba itu silakan kita pelajari. Seperti itu. Ya itu mungkin ya. Enggak. Baik. Ini dari Bu Popon. Contoh menu sehat yang memiliki probiotik komunitas kompleks dan berapa banyak dibutuhkan dalam sehari. Ya, kalau contohnya tadi sudah saya sebutkan ya beberapa. Misalnya kalau yang di Indonesia ini tempe, puyem atau tape juga bisa ya kalau makanan itu. Kemudian kalau yang dari luar negeri misalnya kimchi ya. Terus apalagi nih ya? Mungkin ada ya yang membuat saya lupa namanya apa. Kefir ya bisa. Terus apalagi ya? Ada yang membuat suatu fermentasi menggunakan itu apa namanya? Itu katanya makanan khas Meksiko. Saya juga lupa. Kombucha. Lupa saya kombucha. Kombucha ya ada lagi selain itu tepache gitu apa ya namanya? Kalau nggak salah tepache ya. Ya pokoknya intinya fermentasi ya Dok ya. Iya fermentasi. Tapi memang ada satu hal bahwa bahan pangan yang difermentasi itu tidak semuanya baik ya. Jadi contohnya misalnya wine nih. Wine itu juga produk fermentasi ya. Apalagi yang fermentasinya sampai lama katanya tambah mahal gitu.
Tapi wine ini menghasilkan alkohol dengan jumlah yang banyak. Dan alkohol kalau jumlahnya banyak ternyata bisa menimbulkan gangguan pada sistem saraf ya. Jadi tidak semuanya juga baik. Jadi artinya kita perlu pelajari lebih detail ya kalau untuk terkait bahan pangan. Nah, adapun kalau untuk yang probiotik kompleks yang multiple strain kompleks dan sinergistik yang seperti tadi saya sebutkan, ini sebetulnya didesain by teknologi. Jadi memang ada yang sudah membuatkan kalau ini. Ya, itu saya nggak bisa cerita di sini ya. Jadi itu perlu bicara secara personal saja atau di grup kecil gitu, seperti itu ya. Baik. Oke. Mau tanya tentang regulasi formulator dari Pak Juni. Regulasi formulator maksudnya bagaimana? Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya? Pak Juni, silakan Pak Juni. Pak Juni. Beliau ada tapi oke. Ya. Dari Pak Ibrahim. Ya, dari Pak Ibrahim. Ya. Kalau olah fisik olahraga pernafasan gerak, apakah mendukung pro dan imun? Oh ya, sangat mendukung ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, penelitian terhadap tikus yang diolahragakan dengan yang tidak diolahragakan, kemudian yang diolahragakan plus dikasih makanan high fat, dikasih makanan low fat, ya itu berbeda. Jadi ternyata olahraga memiliki dampak juga terhadap kesehatan mikrobiom. Jadi ada yang berubah ternyata komposisi mikrobiom di tubuh seseorang yang rajin berolahraga. Ternyata seperti itu. Jadi ada pengaruhnya. Lalu olahraga pernafasan itu juga ada. Karena kalau pernafasan itu kan kita melatih oksigenasi yang lebih baik ya. Dari sisi tarik nafas, tahan dulu, keluarkan lagi dan seterusnya secara teratur. Itu akan membantu meningkatkan oksigenasi pada tingkat sel, mendukung mitokondria kita bekerja lebih baik karena juga butuh oksigen untuk membentukkan energi. Dan ternyata oksigen itu juga adalah bagian dari support bagi mikrobiota, karena mikrobiota itu membutuhkan oksigen. Jadi ada yang aerob, ada yang anaerob ya. Kalau yang aerob itu membutuhkan oksigen. Jadi apabila kita banyak meningkatkan sirkulasi pernafasan ya, masuk oksigen ke dalam tubuh kita, itu akan membantu mikrobiom di dalam tubuh kita bekerja lebih baik karena mereka tersuplai oksigennya. Putus sekali oksigenasi. Jadi misalnya ada kabar pada orang yang sakit pergi tetirah ke kampung yang terpencil gitu ya, ke pedesaan di pedalaman. Bahkan ada yang membuatkan semacam wisata medis gitu. Ya, ini saya dengar dari teman saya yang membuat bisnis di bidang itu. Jadi dia seorang dokter, dia membuat bisnis di bidang wisata medis. Dia mengundang orang-orang luar negeri untuk datang ke Indonesia ya, menjadi tempat wisata, tapi mereka yang sakit gitu. Dan di Indonesia ditempatkan pada lokasi-lokasi yang sangat nyaman, sangat indah gitu, di perkampungan, pedalaman, bebas dari polutan, juga bebas dari radiasi dan sebagainya ya. Dan itu ternyata bisa mendukung kesehatan mereka lebih baik. Kenapa? Oksigenasi diantaranya, kemudian alam yang masih asri dan mikroba di alam itu mungkin masih bagus juga dan semacamnya, itu memberikan support ya. Jadi berpengaruh. Ya. Ada lagi? Ini Pak Juni, silakan Pak Juni bertanya sampai 3 kali. Tes. Ya, silakan Audio Pak. Masuk Bu Dokter Indah ya. Jadi gini masuk. Bu Rastika. Kan kemarin sempat geger Pak Hadi Pranoto sama Anji yang ternyata itu sepertinya probiotik ya. Terus yang diajarkan siapa Prof. Terio Higa dari Jepang dia. Itu kan ada juga yang formulator dari Jawa Timur yang nggak mau disebut namanya ya. Yang sekarang bisa mengklaim ke anti COVID juga ya. Tapi itu generasi, itu pertanyaan, ada generasi-generasi itu menggambarkan banyaknya strain atau bagaimana? Terus yang kedua, regulasinya kalau ada yang kemarin kan nggak boleh dipublikasikan di YouTube dan sebagainya. Itu BP POM atau memang ada larangan-larangan mengklaim sebagai anti COVID terutama itu ya? Atau malah secara umum ini ada regulasinya ke apa ini, herbal, fitofarmaka atau apa ini kaitannya dengan sediaan ketika kita ke pasien gitu ya. Mungkin gitu ya dokter ya. Iya. Baik, makasih Pak Juni. Ya. Jadi begini, kalau mengenai regulasi yang saya ketahui, dulu saya pernah mengikuti simposium probiotik dan prebiotik internasional, tapi diadakan di Indonesia ya. Dalam beberapa minggu ke depan juga akan ada lagi diselenggarakan oleh Unair ya. Dulu saya pernah mengikuti di tahun 2018 dan di situ juga tampil dari berbagai bidang ya. Jadi dari para peneliti, dari dokter juga, kemudian dari pengusaha, industriawan, dan juga dari POM juga hadir di sana dan mereka mendiskusikan banyak.
Nah, di antaranya untuk yang terkait POM juga ada pembahasannya bahwa pada tahun itu disebutkan probiotik ini memiliki regulasi tersendiri, tetapi masih baru sebenarnya. Saya lihat begitu ya. Jadi masih baru itu, sebelumnya saya belum mendengar tentang bagaimana regulasi tentang probiotik, tapi di pertemuan itu disebutkan ada gitu. Dan dikatakan di situ bahwa untuk meregulasikan ini ternyata membutuhkan proses yang tidak sedikit ya. Jadi termasuk diantaranya perlu diteliti ulang oleh POM sendiri ya. Sementara POM sendiri saat itu saya kurang tahu saat ini ya. Mohon maaf bila mana ada orang POM ya. Gitu saya kurang tahu saat ini. Saat itu saya dengar bahwa kemampuan mereka sebetulnya belum memadai benar gitu untuk bisa meneliti probiotik ini secara mendalam. Sehingga mereka juga melibatkan pihak laboratorium dari tempat lain, dari luar juga gitu ya. Sehingga akhirnya menjadi mahal. Jadi setiap strain-nya itu sampai kalau yang dari luar negeri produknya itu sampai 450 juta pada saat itu untuk diteliti. Jadi neliti satu strain aja 450 juta. Nah, kebetulan saat itu ada teman saya yang pengusaha supplier probiotik yang sangat bagus dari Jepang yang saya juga saat itu berlangganan kepada beliau ini. Ketemu di acara itu ya. Ketemu, lalu saya heran karena dia duduk di jajaran peserta seperti saya gitu. Saya tanya, "Kenapa nggak ikutan di situ tuh di para pengusaha?" Gitu, sekalian apa, ikutan pameran gitu, "Kenapa kok di sini?" "Belum bisa," katanya. "Oh, kenapa?" "Ya, belum ada POM-nya," katanya. "Kenapa tuh nggak diurus?" "Lah, gimana mau ngurus, satu strain-nya aja 450 juta, sedangkan probiotik yang saya bawa nih ada 15 strain," katanya. Gitu ya, terbayang mahal sekali. Jadi dia mundur, dia lagi mikir, "Apakah saya ganti aja itu bukan probiotik ya? Apa saya ganti jadi suplemen apa, kesehatan saja atau herbal saja atau apa?" Dia sedang berpikir begitu karena sulitnya, ya mahal gitu ya. Seperti itu sebuah contoh, Pak. Jadi ada sebetulnya regulasi, tapi memang sulitnya mungkin karena tadi ya ketersediaan apa namanya alat penelitiannya kurang sehingga melibatkan lembaga lain dan akhirnya menjadi mahal. Itu kendalanya diantaranya. Terus kalau mengenai apa namanya apa tadi yang Hadi Pranoto atau apa yang lain itu ya bisa jadi mungkin ya, saya sendiri kan juga tidak tahu nih Pak, apakah itu ataukah bukan ya. Dan yang jelas begini, kita tidak boleh overclaim memang itu benar. Ya saya setuju kalau istilah overclaim itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi misalnya ya, meskipun nih katakanlah saya menemukan suatu formula nih misalnya, herbal apa gitu, yang itu teh dalam waktu 1 jam COVID beres, hebat sekali ya, misalnya gitu ya. Terus saya mengklaim ini sebagai obat COVID, meskipun benar gitu, misalnya sudah teliti pada banyak orang nih, 1 jam semua pada beres tuh, belum sampai masuk rumah sakit udah pada sehat duluan misalnya gitu, hebat banget nih. Misalnya benar, saya teliti dengan benar misalnya gitu ya. Lalu saya klaim ini sebagai obat anti COVID, itu juga tidak baik, begitu, tidak baik. Jadi tidak perlu seperti itu, tidak boleh begitu. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan banyak pihak nih di dunia ini ya, yang mereka semua memiliki apa namanya peran untuk menyumbang manfaat katakanlah begitu kepada kehidupan kita ya. Di bidang kesehatan juga demikian. Ada banyak supplier-supplier obat, pendukung-pendukung kesehatan ya. Di antara mereka ada yang sudah berhasil tembus ke jalur pendidikan di kedokteran ya, sehingga akhirnya dipromosikan dengan sangat efektif kepada para dokter. Ada juga yang masuk ke rumah sakit dengan juga efektif begitu ya, dengan cara tertentu mereka bisa meyakinkan gitu ya pihak rumah sakit sehingga diterima gitu ya untuk bisa digunakan sebagai standar pengobatan misalnya. Ada banyak pihak gitu, ada banyak pihak. Jadi kalau ada tiba-tiba nih peneliti baru menemukan verbal yang 1 jam menyelesaikan COVID, kemudian dia sok-sokan dengan sombongnya mengatakan saya menemukan obat COVID, ini memang menjadi geger dunia gitu. Ya, saya bisa pahami seandainya saya nih misalnya jadi pengusaha di bidang yang lain ya, katakanlah supply apa ya obat lah tertentu yang saya sudah masuk nih ke rumah sakit, ada yang begini pasti akan gerah juga gitu kan, gitu karena punya semacam apa ya manfaat yang ingin dibagikan, lalu ada yang lain yang menyaingi kemanfaatan ini gitu ya. Jadi gini, kita perlu bijaksana intinya begitulah, jadi tidak boleh mengatakan terlalu berlebihan. Maka saya lebih senang kalau membahasakan probiotik ini sebagai terapi adjuvan, bukan obatnya gitu, bukan ya, terapi adjuvan, pendamping. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien dirawat di rumah sakit, mereka harus ditangani secara pengobatan yang standar yang sudah ada, ya silahkan gitu ya. Kita tidak perlu harus bersinggungan dan bertabrakan, berhadapan langsung dengan pihak-pihak itu, tidak perlu. Karena ya memang itu sudah memiliki standar tertentu, ya silahkan kita hargai mereka gitu ya untuk itu. Lalu kita punya adjuvan nih, ya dengan rendah hati kita tampilkan ini untuk kita berikan sebagai support imunitas saja gitu ya, bahwa ini membantu imunitas kita menjadi kuat gitu. Kita tidak perlu mengatakan berlebihan ini adalah sebagai obat COVID. Jadi saya kurang setuju kalau ada yang kemarin tuh apa tampil di depan halayak dengan wawancara yang hebat ya
lalu mengatakan secara spektakuler, ya itu kurang bijaksana. Jadi pasti akan ada banyak penyerangan terhadap orang-orang semacam ini ya, karena banyak yang tidak akan setuju seperti itu. Kita sebaiknya ini aja lah, slow saja, slow, smart, santailah gitu ya, ringan gitu, dan rendah hati gitu, itu perlu sekali untuk apapun yang misalnya menurut kita ini bagus banget nih gitu. Nggak perlu kita terlalu berlebihan promosi yang gimana ya, biasa sajalah. Tapi yang jelas kita mengerti bahwa kita butuh support imunitas kita lebih baik gitu. Dan kalau kita ingin bantu saudara kita di lingkungan terdekat, silakan gitu ya. Itu akan sangat mulia kita bantu. Saya bantu teman-teman saya juga di grup edukasi yang dokter. Saya punya grup edukasi dokter, ada grup edukasi yang bukan dokter. Saya bantu mereka semua untuk kita paham bersama lah tentang bagaimana sih imun kita biar kuat gitu ya. Kemudian di grup yang dokter ini juga banyak yang ahli yang juga saling memberikan support ilmu dari sudut pandangnya masing-masing. Kita saling berbagi cerita dan kita semakin mengerti bagaimana sih caranya membuat imun kita lebih baik. Dengan tidak harus melawan arus gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Bisa cukup jelas ya Pak Juni ya? Ya. Baik dok, kita masih ada pertanyaan lain. Apa produk probiotik untuk menyembuhkan asma, Bu Ika? Untuk menyembuhkan asma ya. Oke. Saya sebenarnya intinya begini ya, berkomitmen dalam kajian edukasi umum seperti ini untuk tidak menyebutkan suatu nama. Ya, jadi keberpihakan kepada suatu produk katakanlah saya cenderung menghindari gitu ya. Karena posisi saya di sini sebagai edukator, saya perlu bersikap netral dan tidak membuat tersinggung pihak-pihak tertentu ya. Jadi saya belum bisa menyebutkan secara jelas suatu merek tertentu, tetapi intinya secara umum bahwa penyakit asma termasuk golongan penyakit alergi yang lain membutuhkan untuk dididik sistem imunnya karena selama ini sistem imunnya itu kurang terdidik dengan baik ya, jadi lemah tadi. Karena banyak mikroba patogen yang telah rusak dalam tubuhnya. Mungkin paparan antibiotik secara tidak sengaja dalam proses hidupnya, atau juga mungkin mengkonsumsi bahan hewani yang disuntik dengan antibiotik ya. Jadi ayam atau sapi atau kambing atau apa yang itu disuntik di peternakannya dengan tujuan supaya mereka tidak mudah sakit. Padahal mereka tidak juga sakit sebenarnya, bukan sakit tapi hanya mencegah supaya mati. Kok jadi pakai antibiotik ya gitu. Ini ya hal yang biasa berlaku sebelumnya selama ini. Nah, tanpa disadari kita memakannya dan kemudian secara rantai makanan masuklah antibiotik itu ke dalam tubuh kita terakumulasi gitu dan akhirnya memberikan pengaruh yang seperti ini. Jadi ini perlu dididik ulang nih sistem imunnya. Caranya gimana ya? Berarti perlu suplementasi probiotik yang komposisinya seimbang, tetapi mengandung unsur patogen yang tertentu. Jadi harus ada yang unsur patogen. Tapi kita ini bukan ilmu yang bisa saya buka di sini ya. Cuma intinya begitulah teorinya begitu. Jadi butuh sedikit unsur patogen yang diseimbangkan dengan mikroba komensal dan yang mutualisme yang baik ya. Untuk kemudian ketika dikonsumsi masuk ke dalam tubuh kita, yang patogennya bekerja baik tapi tidak dominan karena ada yang lain tadi yang mengimbangi, tapi yang patogennya tersedia untuk menambahkan kekurangan mikroba patogen tubuh kita selama ini dengan tujuan menambah kepada pendidikan sistem imun kita supaya bekerja dengan lebih baik. Ya tentu saja akan butuh proses ya, jadi bukan obat singkat yang instan seperti hanya pereda gejala. Kita tetap butuh pereda gejala ya Bapak Ibu ketika seseorang terkena asma akut nih gitu ya, sesak napas gitu saat itu juga harus bagaimana ya, akhirnya terpaksa harus masuk obat-obatan yang memang bisa melegakan saluran nafas dengan cepat untuk pertolongan pertama, kita butuh itu. Tapi itu sifatnya singkat dan ya sementara. Lalu bagaimana yang jangka panjangnya? Nah itulah yang mikrobiota tubuh kita yang harus dioptimalkan, diperbaiki, diperkuat. Nah tentu ini akan membutuhkan proses. Jadi kalau misalnya ini juga untuk pasien-pasien saya barangkali ada yang sempat hadir ya, meskipun saya menyebarkan infonya dadakan di grup pasien nih. Jadi mungkin yang hadir tidak banyak ya, saya tidak tahu ya. Jadi bila mana ada nih di antara yang di sini yang juga pasien saya, apabila menderita kasus alergi yang sekarang sedang saya bantu dengan menggunakan probiotik komunitas, lalu misalnya ada kondisi di mana prosesnya tidak cepat ya, itu memang hal yang wajar gitu. Nanti kita tinggal pelajari saja bagaimana caranya supaya optimal, karena ada prasyaratnya supaya proses suplementasi probiotik ini bekerja optimal itu ada prasyarat. Biasanya saya sudah buatkan dalam bentuk yang tinggal saya kirim satu ketikan gitu ya, tinggal baca di situ ada 10 item yang dibutuhkan untuk membuat probiotik bekerja baik di tubuh. Ada 10 juga prasyarat untuk membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat dan bisa menjadi media kultur yang baik bagi mikroba yang disuplementasikan tersebut ya. Ada seperti itu. Jadi itu aja, butuh proses. Ya, baik. Ini dari Pak Nasori.
Apakah selalu minum air alkali bisa merusak mikrobiom? Ya, pertanyaannya terkait air alkali ya. Jadi air alkali itu memang penelitiannya juga katanya banyak ya. Jadi saya juga sempat membaca beberapa jurnal tentang air alkali. Nama generiknya itu electrolyte reduced water ya. Di antaranya itu misalnya, mungkin ada yang jenis yang lain ya, air yang berhidrogen misalnya semacam itu ya. Nah, jadi memang ada kebaikannya dari air alkali ini. Tetapi tampaknya kalau digunakan secara jangka panjang bisa jadi apabila tubuh kita disuplementasikan secara intensif dengan menggunakan probiotik untuk mengembalikan kesehatan mikrobiom tubuh kita, lalu kita konsumsi secara bersama-sama, misalnya ya air alkalis ini, tampaknya untuk jangka panjang ada resiko. Kenapa? Karena mikroba itu sebenarnya membutuhkan media kultur yang bersifat cenderung asam. Tidak harus asam sekali, tapi cenderung asam gitu. Jadi kalau bersama-sama tidak cocok. Misalnya dalam satu gelas nih gitu ya, dalam satu gelas diisi air alkali, kemudian kita masukkan probiotik komunitas, itu tidak cocok. Jangan pakai itu gitu. Pakai yang biasa aja, yang air mineral biasa bahkan gitu. Seperti itu akan lebih pas. Nah, kalau yang alkali nggak cocok. Jadi kalau digabung di perut gimana? Kelihatannya juga sebaiknya tidak bersama-sama. Jadi kasih jarak gitu. Kalau yang senang mengkonsumsi air alkali, apalagi sudah punya mesinnya di rumah, tentu saja jangan saya tidak akan mengatakan bahwa Anda simpan saja mesin itu. Tidak seperti itu juga, tetapi bisa digunakan hanya memberikan jarak ya. Untuk lebih detailnya sih kalau terkait kasus per kasus ya, kasus penyakit atau semacamnya itu saya bisa jelaskan lebih detailnya, tapi saya tidak bisa jelaskan di sini. Ya, seperti itu saja. Baik. Masih ada 2 nih, Dok. Bu Ika, bagaimana cara kerja probiotik memperbaiki gen DNA? Bu Ika. Oke. Untuk cara kerja probiotik memperbaiki DNA, memang ini pertanyaan advance ya. Kelihatannya Ibu Ika ini sudah teredukasi nih. Kalau yang baru-baru kayaknya nggak akan nanya ke situ ya. Ini advance nih pertanyaan. Atau mungkin sejawat, mungkin dokter ini. Oh iya bisa jadi. Atau mungkin teman saya yang udah banyak kita diskusi. Bisa jadi ya. Ya, jadi mekanismenya sebetulnya saya tidak terlalu paham detailnya nih ya tentang mekanisme bagaimana memperbaiki DNA. Cuma yang saya ketahui bahwa apabila probiotik itu yang golongan biasa, yang strain-nya biasa saja, itu tidak sampai sejauh itu efeknya. Tapi kalau untuk yang sudah komunitas kompleks, sinergistik, dan siklus, ada harapan ke sana, karena nanti cara kerjanya tidak secara langsung, tapi berputar-putar dalam kondisi siklusnya itu membuat ujungnya itu bisa sampai kepada regenerasi sel gitu ya. Perbaikannya kepada RNA-nya dulu sebenarnya, tidak langsung ke DNA-nya. Cuma dia bisa memberikan pengaruh kepada DNA. Tapi kalau DNA itu nggak bisa diperbaiki. Yang diperbaiki yang RNA-nya gitu. Seperti itu yang saya pernah dengar ya. Nah, cuma mekanisme detailnya saya juga tidak terlalu paham nih gitu ya, tidak mempelajari terlalu nyemplung ke dalam seluler untuk hal yang seperti ini. Cuma nanti yang saya pahami tadi ya, dengan kompleksitas mikrobanya itu membuat mereka punya kemampuan yang banyak gitu ya, menghasilkan metabolit yang banyak, saling membantu satu sama lain, yang kemudian pada akhirnya masuk ke dalam sel dalam kondisi nutrisi yang optimal karena sudah diolah dulu banyak sekali di luar, gitu. Dengan proses ban berjalan yang panjang gitu ya, sebelum masuk ke dalam sel sebagai nutrisi. Setelah diolah sangat banyak sampai bagus sekali gitu ya, sampai sangat qualified gitu, masuklah ke dalam sel sebagai nutrisi yang terbaik. Nah, ketika masuk, disitulah kemudian dia bisa memberikan pengaruh yang pada akhirnya akan meregenerasi sel, membentuk kembali sel-sel tersebut menjadi lebih sehat, seperti itu ya. Membangun sel-sel baru yang juga lebih fit, lebih kuat, seperti itu. Jadi pengaruhnya kepada RNA-nya. Nah, nanti ke DNA-nya itu memberikan impact saja, begitu. Seperti itulah. Ya, enggak. Mungkin ada yang lain? Baik, terakhir dari Bu Siska, apakah bisa dibandingkan efektivitas konsumsi probiotik dengan konsumsi suplementasi multivitamin untuk kesehatan dan kekuatan tubuh? Jika iya, mana lebih baik? Iya. Sebetulnya antara nutrisi, suplementasi nutrisi atau multivitamin, mineral dan sebagainya ya, dengan konsumsi probiotik ini menurut saya bukan dua hal yang bisa dibenturkan ya, dua-duanya sama-sama dibutuhkan. Dan mungkin saya cerita sedikit sebuah kasus ya, yang pernah saya temukan beberapa tahun yang lalu. Jadi ada pasien dengan kasus osteoartritis grade 1. Nah, OA grade 1 itu relatif lebih mudah untuk bisa dibantu sebenarnya dibandingkan yang sudah grade 3 ya. Kalau grade 3 itu sudah berat, sudah ada kerusakan pada anatomi sendinya. Nah, ini grade 1. Usianya saat itu 70
sekitar 75 tahunan lah gitu ya, udah sepuh sekali. Kemudian saya menggunakan modalitas terapi, menggunakan akupunktur medik ya, kombinasi afasinologi. Jadi saya gunakan media logam tumpul yang bukan jarum ya, jadi ini kombinasi. Tapi intinya berbasis akupunktur juga ya, seperti itu. Untuk memberikan terapi. Biasanya terapi dengan menggunakan ini tuh bagus. Jadi kombinasi dengan nutrisi itu bagus biasanya. Hasilnya 3 kali treatment saja itu sudah terlihat. 1 kali treatment mulai terasa, 3 kali treatment sudah tidak terasa nyeri lagi biasanya gitu ya. Tapi pada kasus nenek yang satu ini, di treatment yang keempat masih ada keluhan sakit, gitu. "Dok, saya masih sakit." Wah, masih sakit ya? Saya mikir kan, kenapa ya ini masih sakit? Padahal biasanya 3 kali untuk OA grade 1 mah sudah baik gitu ya, sudah terasa enak. Ini kenapa ya, kok masih sakit gitu ya. Terus akhirnya saya lipat gandakan dosisnya, maksudnya dosis nutrisinya yang ada antioksidannya gitu, yang diharapkan bisa berfungsi juga sebagai antiinflamasi, itu saya tingkatkan. Jadi saya lebih suka memberikan bahan-bahan berbasis natural untuk meredakan radang dibandingkan pereda nyeri ya, karena efek samping yang banyak. Meskipun pereda nyeri juga suka saya berikan sebagai pendamping bila mana masih terasa sakit betul ya, jadi untuk meringankan. Apa yang terjadi? Masih juga sakit, di pertemuan kelima masih sakit. Akhirnya saya berpikir keras ya, mengolah kembali gitu ya, mengumpulkan kembali data tentang ibu ini, merenungkan kira-kira kesalahannya di mana, kekurangannya di mana, apalagi yang bisa saya lakukan untuk membantunya gitu ya. Sampai akhirnya saya teringat pada beberapa seminar-seminar sebelumnya yang pernah saya ikuti, pada beberapa literatur yang pernah saya baca terkait usia, bahwa usia lansia itu kemampuan penyerapan nutrisi memang sudah melemah gitu. Kemudian mereka butuh dibantu untuk ditingkatkan kemampuan penyerapannya itu lebih baik ya, seperti itu. Nah ini tampilannya kenapa ya, Dok? Ya ini laptop saya error ini, sebentar. Ya. Kita lanjutkan saja ya. Ya, silakan. Ya, jadi apa namanya tadi sebenarnya? Ya, jadi karena faktor usia, kemampuan penyerapan terganggu, maka saya berpikir ini perlu dibuka nih pintu gerbang penyerapannya lebih baik ya. Perlu ada yang menghantarkan nutrisi-nutrisi yang saya berikan tadi itu masuk ke dalam selnya. Kelihatannya tidak masuk ini gitu. Jadi masuk dalam perut tapi keluar lagi, kelihatannya tidak efektif terserap, makanya tidak sampai menimbulkan efek baik terhadap nyerinya gitu ya, terhadap osteoartritisnya. Demikian pula dengan akupunkturnya, akumedik terapinya. Saya nyebutnya akumedik karena jarumnya saya ganti pakai logam tumpul ya. Tidak punktur itu kan nusuk ya. Ini akumedik terapi saya sebut demikian. Itu juga saya teringat di salah satu simposium internasional yang pernah saya ikuti, ada kasus menggunakan akupunktur untuk kecantikan ya. Menggunakan sampai ratusan jarum di wajah, ini kebayang ya. Ratusan jarum di wajah gitu, itu mengerikan juga. Tapi efeknya bagus katanya untuk kecantikan. Nah, cuma ada yang tidak bisa bekerja pada kasus tertentu. Jadi pada kasus yang imunokompromis, yang sistem imunnya lemah, pada lansia yang sudah lemah kemampuan imunnya juga dan kemampuan penyerapan nutrisinya. Kemudian pada perokok ya, pada perokok itu ternyata nutrisi itu tidak sampai ke kulit ya, kulitnya itu makanya kenapa perokok kulitnya suka kusam-kusam ya. Karena ada yang menghambat, membuat nutrisi ke kulit itu jadi terhambat, makanya kusam. Seperti itu ya, jadi tidak fresh. Nah, saya jadi teringat beberapa kasus. Jadi ada kasus autoimun pada bapak-bapak yang merokok. Saya tawarkan bapak ini untuk berhenti merokok tapi tidak mau gitu ya. Ya udah saya terapi, tapi saya berkali-kali saya sampaikan setiap kali dia datang, "Pak, mohon maaf apabila masih merokok ini akan memperlambat proses," gitu ya. Nah, ini terkait. Jadi ternyata kelemahan nutrisi dan sistem imun yang ada pada permukaan kulitnya ini membuat efek terapi yang dilakukan itu juga tidak bekerja gitu ya. Tidak ada penjalaran imunitas yang terjadi, penjalaran nutrisi yang terjadi, karena kalau dengan akumedik atau akupunktur itu ada penjalaran masuk ke dalam, ke otak, mempengaruhi ke sistem ya. Tapi ini tidak berjalan. Demikian pula saya berikan support nutrisi, suplementasi masuk ke pencernaan, tidak terserap juga gitu. Akhirnya saya berpikir lagi, apalagi yang bisa saya berikan. Satu hal, saya belum memberikan probiotik kepada ibu itu pada saat itu ya. Pada saat itu saya belum menggunakan probiotik ini secara luas, jadi baru sesekali, karena waktu itu saya masih mempunyai probiotik yang harganya mahal sekali, 1,5 juta ke atas. Satu botolnya, 300 mili ya. Sangat mahal. Jadi dengan kondisi mahal itu saya suka lihat-lihat dulu nih, kira-kira pasien ini bisa beli nggak ya? Takutnya kalau saya tawarin udah mundur duluan gitu kan, kasihan juga gitu. Tapi akhirnya kepada ibu ini setelah yang kelima kali itu saya sudah nggak bisa diem lagi nih. Ya udah saya kasih tahu aja. Ibu, kayaknya ibu perlu dibantu menggunakan bahan yang berbasis probiotik. Probiotik itu apa? Nanti akan membantu membuka pintu gerbang penyerapan di saluran cerna ibu.
selama ini ibu saya berikan nutrisi, suplementasi multivitamin, mineral dan sebagainya, antioksidan gitu ya. Tapi semua itu tidak berefek baik. Kenapa? Tidak terserap Bu gitu ya. Ibu sudah lansia, usia 75, biasanya kemampuan penyerapan sudah sangat menurun. Kelihatannya pintu gerbang ini yang harus dibuka supaya apa yang saya berikan sebagai obat masuk, supaya terapi yang saya berikan kepada kulit itu terserap karena nutrisinya ada di permukaan kulit. Ya, ini tidak sampai kepada kulit begitu. Saya berikan wawasan ini kepada keluarganya, sampai akhirnya anak-anaknya bersedia untuk urunan ya, patungan untuk bisa membelikan probiotik mahal tersebut kepada ibunya. Dan mereka bertanya berapa kali nih, berapa banyak minimal dibeli. Ya sudah minimal 3 deh, saya bilang gitu ya. Jadi 4,5 juta saat itu. Oke lah katanya gitu. Ya sudah, akhirnya dikonsumsi. Baru minum 3 hari, datang kontrol. Biasanya kontrol seminggu sekali. Ini 3 hari datang kontrol. Saya pikir, waduh, ini kenapa lagi nih gitu ya? Apa masih nggak berefek atau gimana? Kok cepet-cepet amat nih kontrolnya? Kontrol lagi. Tapi ini kabar gembira. Dia bilang, alhamdulillah dok, saya sudah nyerinya sudah hilang. Saking gembiranya dia pengen cepet-cepet datang kontrol kembali ya. Nah ini sebuah kisah menarik ya tentang bagaimana kasus autoimun, osteoartritis termasuk autoimun ya, yang meradang seperti itu ya, yang menimbulkan peradangan pada sendi, yang terhambat prosesnya disebabkan karena nutrisinya tidak terserap. Gitu. Jadi saya sudah berikan multivitamin, mineral, dan antioksidan dan lain-lain itu tidak terserap. Nah, begitu diberikan suplai probiotik, dibuka pintu gerbang penyerapannya, baru sebentar saja efeknya sudah terserap semuanya, begitu ya. Akhirnya efektif, termasuk terapi saya bekerja dengan baik, efektif seperti itu. Jadi tidak bisa dibenturkan. Mana yang lebih baik? Tidak, itu tidak bisa dibilang begitu. Masing-masing dibutuhkan, semua dibutuhkan. Bahkan probiotik sendiri bisa nggak sih diminum, tapi kita nggak minum nutrisi gitu. Nggak makan makanan sehat, nggak minum minuman bergizi, bisa nggak? Nggak bisa. Mereka juga butuh makanan. Jadi kalau kita makan apa, kalau kita butuh makan apa, makanan itu akan dimakan oleh mereka. Kalau kita memakan makanan yang baik-baik itu akan membantu mereka, begitu. Demikian sebaliknya. Kalau kita makan yang buruk itu akan melemahkan mereka. Jadi ini sinergis ya, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, demikian. Enggak, ada lagi? Ya, cukup dok. Tadi tuh yang terakhir nanya itu Bu Siska dari Belanda, teman SMA-nya dokter SMA 3. Oh ya? Teman SMA? Oh gitu? Oh masa? Ya, Neng Siska, mangga silahkan dibuka ininya. Beliau ada di Belanda. Assalamualaikum, punten saya lagi nggak pakai kerudung, jadi nggak pakai video. Oh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siska dari FIS 4. Oh, FIS 4, Masya Allah. Iya. Aduh, coba deh pakai kerudung dulu biar saya lihat lagi ini kayaknya. Nanti lagi kapan-kapan. Lihat aja lewat WhatsApp aja. Oh iya. Nah, Dokter Atika, Mbak Siska ini sepupu saya. Oh, wah kita jadi ini ya terhubung keluarga nih dok. Iya, sepupu saya tadi alhamdulillah ponakan ya, anak sepupu. Ibunya itu sepupu saya, jadi ponakan saya lagi di Belanda. Saya selalu share dengan ibunya. Ternyata Siska ikut nih malam ini. Insya Allah bermanfaat ya Neng ya. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah kasih. Ya. Di Belanda ada gitu probiotik? Banyak ya, banyak yang probiotik ya. Iya. Jadi walaupun medis mereka mencoba holistik juga, jadi dari makanan, konsumsi makanan, dari spiritualnya juga ya, walaupun bukan berbasis Islami ya, tapi tambah sini holistic medicine itu lebih populer dibanding medis aja, konvensional. Alhamdulillah. Iya. Oke. Berarti tempe di Belanda jadi laku dong. Justru paten untuk tempe itu dari Belanda. Oh begitu ya. Jadi cara produksi tempe itu yang mematenkan pertama kali orang Belanda, bukan orang Indonesia. Oh gitu. Tinggalan di karena mungkin orang Indonesia bikin aja, nggak usah dipaten-patenkan kan mahal. Tapi kan cuma untuk 2 tahun, habis itu ya bebas. Alhamdulillah tempe di sini ada, malah masuk ke supermarket kan banyak yang vegan juga, vegetarian, mereka mengkonsumsi tempe. Ya, cuman oncom nggak ada. Iya, oncom belum saya sebut tadi ya. Oncom termasuk primadona sebenarnya. Berapa hari yang lalu ya, oncom termasuk makanan probiotik yang baik juga gitu. Oncom bagus ya dok? Bagus, oncom termasuk bagus.
Jadi bahkan lebih bagus mungkin ya. Kenapa? Karena sumbernya kan dari kacang, bukan kacang kedelai kan? Dari kacang apa tuh? Kacang merah ya? Kacang tanah ya? Kacang tanah ya. Kacang tanah ya, bukan kacang kedelai. Jadi lebih bagus kalau yang dari kacang tanah sebetulnya. Nah, Tidak berapa minggu GMO ya? Iya, bukan GMO. Sempat saya beli oncom nih gitu di warung ya. Kemudian iseng saya makan aja langsung. Nggak dimasak, kan biasanya orang-orang bingung kalau nggak dimasak ya. Itu saya makan langsung sambil bismillah gitu. Panas. Tapi saya khawatir juga memang ya, sehingga saya siapkan ada probiotik komunitas kompleks yang by design itu ya, yang sudah didesain itu saya suka bawa kemana-mana, itu saya semprotkan ke ke oncomnya supaya aman lah. Jadi saya nggak akan sakit perut kalau ada yang tidak seimbang di sana gitu ya. Saya semprotkan dulu, terus saya makan dan baik-baik saja. Kalau kacang tanah itu kan banyak yang alergi kan, karena kacangnya. Tapi kalau sudah difermentasi lebih aman ya? Kelihatannya ada harapan seperti itu, karena kalau sudah difermentasi ada yang sudah diolah dari kacang tersebut oleh fermentasi mikrobanya itu. Sehingga dari pengolahan tersebut diharapkan masuk ke dalam pencernaan kita sudah lebih soft, sudah lebih ringan, sudah semacam pencernaannya sudah dilakukan di luar gitu ya. Masuk ke dalam perut kita tuh sudah lebih baik gitu, seperti itu harapannya. Ya, meskipun demikian, memang saya juga tidak bisa pastikan ya, misalnya orang yang mengkonsumsi oncom selalu aman gitu, belum tentu juga ya. Karena banyak faktor sih ya di lingkungan kita tuh yang kita tidak tahu. Misalnya kacang tanah ini sumbernya bagaimana gitu ya, ditanam di tanah yang seperti apa, tidak tahu juga. Ketika mengolahnya bagaimana juga saya tidak bisa pastikan. Makanya tadi saya ceritakan bahwa saya berani memakan oncom secara langsung itu setelah saya semprot dulu dengan probiotik khusus yang memang bisa membantu menetralkan gitu. Jadi saya berani seperti itu, ya. Ya begitu aja mungkin. Baik, terima kasih Naksiska sharingnya. Dok, ada sebelum saya tutup sebenarnya udah lebih waktu ya, tapi ada satu pertanyaan ini. Probiotik dan prebiotik itu tempe dan kurmanya. Ini. Pertanyaannya seperti itu. Probiotik dan prebiotik itu? Tempe dan kurmanya. Tempe dan kurmanya. Oh, ibaratnya gitu ya? Ya. Kalau tempe tuh sebenarnya simbiotik ya. Simbiotik itu kan gabungan. Jadi mikrobanya ada, makanannya ada. Ya. Jadi itu simbiotik. Kurma lebih tepat kepada prebiotik sebenarnya karena dia makanan basicnya. Tapi kalau kurmanya dijadikan nabis, yang dicemplungin ke dalam air dibiarkan 24 jam itu, nah itu jadi fermentasi ya. Itu jadinya simbiotik. Itu simbiotik karena gabungan, karena fermentasi di dalam airnya itu sendiri tuh ada proses ya, dan prosesnya ada proses membiarkan mikroba. Cuma kalau nabisnya dibiarkan terlalu lama, ada kemungkinan produksi alkohol meningkat. Nah ini yang perlu diwaspadai, karena kalau misalnya berubah jadi khamr, kalau istilah ininya Arabnya ya, berubah jadi minuman keras ya itu menjadi tidak baik. Jadi haram ya. Baik. Ya. Baik dok, ini sudah jam 21.35. Terima kasih banget sharingnya Bapak Ibu sekalian. Waktu jua yang yang harus saya menghentikan pertemuan LLC ini. Insya Allah kalau nanti Dr. Ratika, ini responnya sangat banyak dok, tadi sampai hampir 100 orang dari ini partisipannya pada malam hari ini. Jadi banyak sekali saya rasa kita semua perlu mengetahui seperti apa sih sistem imun kita, dan kemudian kita sekarang dikenalkan oleh Dr. Ratika tentang mikroba ya. Jadi ternyata di dalam tubuh kita ini tidak hanya sel-sel tubuh kita saja yang ada, tapi ada sel-sel lain yaitu mikroba. Dan kita harus hidup bersama mereka secara seimbang. Ini ilmu yang memang relatif baru, belum terlalu banyak yang mengetahui. Dan tadi dikenalkan oleh Dr. Ratika juga tentang probiotik, suatu perkembangan yang baru, dan insya Allah sangat bermanfaat diskusi kita dengan Dr. Ratika. Jika ada teman-teman yang Bapak Ibu sekalian ingin konsultasi langsung, sudah saya share nomor Dr. Ratika, silakan menghubungi beliau. Dia juga punya grup khusus untuk medik dan non-medik, jadi silakan hubungi Dr. Ratika. Dan kemudian karena ini juga merupakan komunitas EFT, ya Emotional Freedom Technique, tadi juga disampaikan oleh Dr. Ratika bahwa ini saling berhubungan terhadap imunitas ya dok ya, terhadap mikroba ya, dengan bahwa pikiran yang tidak seimbang
juga akan mempengaruhi mikroba, tapi mikroba juga bisa mempengaruhi pikiran ya dok ya, nanti juga bisa berpikir ini juga kepada imunitas. Ya, diskusi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat saya rasa kita pada malam hari ini. Dr. Rafika, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya. Semoga berkah ya dok ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari pihak kami LLC. Sekali lagi terima kasih buat Dr. Rafika dan semua partisipan yang telah hadir pada malam hari ini. Saya tutup pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.